Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2061. Secara alami mustahil bagi 7 keluarga besar kuno untuk membantu menara harta karun segudang tanpa alasan. Keluarga-keluarga kuno ini tidak muncul dan tidak mengambil bagian dalam konflik-konflik dunia. Sejak mereka mengambil bagian, wajar saja jika sesuatu yang menggugah mereka muncul. Dan benda ini adalah formula pil yang ada di tangan Ye Yuan. Sebelumnya, Ye Yuan sudah mencapai kesepakatan dengan 7 keluarga besar. Selama aliansi perbatasan selatan menundukkan kepala, dia bersedia mendistribusikan formula pil kepada 7 keluarga besar kuno. Setiap keluarga kuno akan mendapatkan 2 formula pil. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak akan memperlakukan Empyrean Cao Yuan dengan buruk. Beitang dengan hati-hati menyimpan formula pilnya, sepertinya dia telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya. Formula pil dari pil obat konvensional ini dapat menjaga kesejahteraan keluarga besar dalam jangka panjang. Bagaimana mungkin dia, Beitang Li, tidak berhati-hati? Teman kecil Ye memang bisa dipercaya. Sebelum aku melakukan perjalanan ini, kepala keluarga sudah mengatakan bahwa di masa depan, Anda adalah punggawa keluarga Beitang saya. Anda simpanlah token ini dengan baik. Jika ada yang berani tidak menghormati teman kecil Ye, itu berarti menjadi musuh keluarga kuno Beitangku. Selesai berbicara, Beitang Li tidak peduli apakah Ye Yuan setuju atau tidak, dia langsung menyorongkan token itu ke tangan Ye Yuan. Perwakilan keluarga kuno lainnya diam-diam menyesali tanpa henti, keluarga Beitang agak terlalu cerdik. Meskipun mereka juga bisa mengundang Ye Yuan untuk menjadi tetua punggawa, bagaimana bisa itu sama berharganya dengan keluarga Beitang yang memberikan tokennya terlebih dahulu. Namun mereka tetap berjanji, mengatakan bahwa token tersebut akan segera dikirimkan. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa menerima satu persatu. Ye Yuan bukanlah orang yang tidak menghargai bantuan. Karena orang-orang menunjukkan sikap hangat, dia tidak akan menghina mereka. Selain itu, kekuatan keluarga-keluarga penyendiri ini tidak terlihat jelas. Menurut apa yang dikatakan Empyrean Bulu Berkibar, masing-masing keluarga ini sangat kuat. Karena itu masalahnya, bukankah Ye Yuan menemukan beberapa sekutu yang dapat diandalkan untuk elang surgawi adalah hal yang baik. Mendapatkan formula pil dan mendapatkan anggur seperti mimpi, Beitang dan yang lainnya sangat gembira, mengucapkan selamat tinggal dan pergi satu demi satu. Baru pada saat inilah mata Empyrean Bulu Berkibar berbinar ketika dia berkata, "Kenapa kamu menyerahkan formula pil kepada mereka? Kamu seharusnya mengetahui nilai formula pil ini." Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saat ini, menara harta karun segudang dan aliansi perbatasan selatan sedang berperang, jadi semua orang tidak akan memikirkan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, formula pil berada di tangan menara harta karun segudang Anda sendiri, maka menara harta karun segudang akan menjadi sasaran kecaman publik. Jika saatnya tiba, dapatkah Anda menjamin bahwa pil giok semuanya tidak akan menimbulkan masalah?" Sekarang, bahkan ada 7 keluarga besar kuno yang mendukung menara harta karun segudang. Tidak peduli seberapa besar mereka mendambakan formula pil, mereka juga tidak akan berani bergerak dengan mudah. Pupil Empyrean Bulu Berkibar mengerut dan menatap Ye Yuan dengan takjub. Seketika, keheranan itu berubah menjadi senyuman pahit dan dia berkata, "Masih kamu yang berpandangan jauh ke depan. Bahkan kedua mataku tertutupi oleh keuntungan yang sangat besar ini. Meskipun menara harta karun segudang kuat, tidak mungkin menyatukan perbatasan selatan hanya berdasarkan menara harta karun segudang. Kecuali Kaisar Surgawi Harta Karun dapat mengalahkan semua tokoh dikdaya Kaisar Surgawi dan menobatkan dirinya sebagai raja. Tapi, meskipun Kaisar Surgawi Harta Karun turun tangan, dia jelas tidak bisa mencapai hal ini. Karena dia tidak bisa melakukannya, maka formula pil ini tidak bisa dikantongi tanpa dibagikan. Saat itu, kekuatan dari berbagai tempat akan datang dan bersaing. Di hadapan keuntungan yang sangat besar, mungkin hal itu bahkan akan menarik keluar kekuatan Kaisar Surgawi. Maka tidak akan ada cara untuk membereskan kekacauan itu. Karena formula pil harus dibagikan, maka membangun hubungan baik dengan beberapa keluarga besar kuno yang penyendiri lebih baik daripada memberikannya kepada orang lain. Sekarang, Empyrean Bulu Berkibar sangat gembira karena telah mendapatkan teman yang begitu muda saat itu. Sebaliknya, Empyrean Pil Gioklah yang jelas-jelas memasukkan Yun Yi ke dalam kemuliaannya, tetapi tidak tahu bagaimana menghargai dan mempersulit Ye Yuan di setiap kesempatan. Sekarang,
dia mungkin menyesalinya sampai ususnya berwarna hijau kan. Di istana Tuan Kota, ibu kota kerajaan emas yang berkilau. Empyrean bulu berkibar duduk tegak, auranya membuat takjub orang-orang di sekitarnya. Empyrean Windrider dan Empyrean Proudcloud memiliki ekspresi jelek. Udara di menara harta karun segudang terlalu besar. Tidak peduli apapun, mereka datang mewakili aliansi perbatasan selatan. Empyrean bulu berkibar sebenarnya menjemurnya selama lebih dari sebulan. Hahaha, rekan-rekan Tao, saat ini, kios di menara harta karun segudang terlalu banyak. Empyrean ini sibuk setiap hari dan mengabaikan semua orang. Aku benar-benar minta maaf mengenai hal itu. Bulu berkibar meminta maaf secara lisan, tapi wajahnya tidak menunjukkan permintaan maaf sama sekali. Jika aku melakukannya dengan sengaja, apakah kamu akan marah? Jika kamu marah, telan kembali untukku. Benar saja, Empyrean Windrider tersenyum canggung dan berkata, ya, iya. Rekan Daois bulu berkibar saat ini adalah orang yang banyak diminati di perbatasan selatan, jadi Anda tentu saja sibuk. Kita juga harus menunggu. Empyrean bulu berkibar tersenyum dan berkata, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Menara harta karun segudang hanyalah faksi kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan dan pengaruh aliansi perbatasan selatan? Aku ingin tahu untuk apa rekan Daois Windrider mengunjungi emas berkilau kali ini. Arti dari kata-katanya adalah Anda menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatan Anda dan Anda menindas beberapa orang dengan keunggulan jumlah. Sekarang, bukankah kamu masih dimusnahkan olehku? Kata-kata bulu berkibar membawa kegembiraan di hatinya. Jujur saja, ketika dia mendukung Ye Yuan dengan penuh semangat saat itu, jantungnya juga berdebar kencang. Pada saat itu, betapa tinggi dan sombongnya Empyrean Pilgiok. Ye Yuan hanya meminta penjelasan. Pada akhirnya, dia diserang secara kolektif oleh demonstrasi Empyrean Pilgiok dan bahkan mengancamnya, membuatnya tidak memihak Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan tidak mengecewakannya, dia sendiri yang membuat aliansi perbatasan selatan mengalami nasib yang menyedihkan. Ekspresi Empyrean Windrider berubah kaku, hatinya terasa tertahan. Untuk apa aku datang, mungkinkah kamu tidak mengetahuinya? Tidak ada gunanya menamparkan wajah orang seperti itu kan? Hahaha, saudara bulu berkibar, lelaki tua ini datang kali ini mewakili aliansi perbatasan selatan untuk meminta menara harta karun segudang untuk mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan. Kamu lihat, kedua pihak kita bertikai di sana-sini, tanpa menghiraukan hilangnya hubungan harmonis. Alangkah buruknya jika berakhir dalam situasi yang saling menghancurkan. Selain itu, saudara bulu berkibar juga merupakan anggota aliansi perbatasan selatan. Mengapa ada kebutuhan untuk merusak keharmonisan di antara keluarga kita sendiri? Empyrean Windrider tidak berdaya dan hanya bisa berkata sambil tersenyum lebar. Tapi ketika Empyrean bulu berkibar mendengar ini, dia mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Aliansi perbatasan selatan ini sangat menginginkan martabat apapun yang terjadi. Saling menghancurkan. Rekan Daois Windrider terlalu banyak menyepuh harga dirimu sendiri. Menara harta karun segudangku sudah menempati setengah dari perbatasan selatan, tapi sekarang kau memberitahuku kehancuran bersama. Terlebih lagi, Empyrean ini sudah lama menarik diri dari aliansi perbatasan selatan. Kamu bilang keluargaku sendiri, hehehe, Empyrean ini tidak layak menjadi bagian dari kalian semua. Kata bulu berkibar sambil tersenyum dingin. Namun Windrider tidak menghiraukannya dan berkata sambil tersenyum, saya memahami maksud saudara bulu berkibar, namun aliansi perbatasan selatanku adalah faksi besar nomor 1 di perbatasan selatan. Bahkan jika menara harta karun segudang memiliki keunggulan saat ini, menara harta karun segudang tidak dapat menelan tanah luas di perbatasan selatan ini. Tatapan Empyrean bulu berkibar berubah dingin, dan dia berkata sambil mencibir, karena itu masalahnya, Empyrean ini juga tidak merasa perlu untuk terus bernegosiasi. Apapun metode yang masih dimiliki aliansi perbatasan selatan, silakan gunakan metode tersebut. Menara harta karun segudangku akan menemanimu sampai akhir. Rekan Daois Windrider, silakan kembali. Sekelompok orang ini sebenarnya masih berani mendominasi ketika mereka mengakui kekalahan. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai pemenang? Menara harta karun segudang miliknya tidak dapat menelan perbatasan selatan, tetapi apakah aliansi perbatasan selatan merupakan blok monolitik? Benar-benar terus berjuang, pada akhirnya akan ada seseorang yang tidak bisa bertahan. Pada saat itu, aliansi perbatasan selatan pasti akan bubar. Empyrean Pilgiok pasti melihat ini juga, itu sebabnya dia mengirim Empyrean Windrider ke sini. Bagaimana mungkin dia, Empyrean bulu berkibar,
tidak memahami situasinya. Selain itu, menara harta karun segudang saat ini didukung oleh 7 keluarga besar kunomor, jadi apa yang dia, bulu berkibar, takuti. Wajah Empyrean Windrider berubah, baru kemudian menyadari bahwa bulu berkibar yang sekarang bukanlah bulu berkibar saat itu. Sejak membuat Empyrean Pilgiok bertekuk lutut di konferensi Pil Awan, Empyrean bulu berkibar yang sekarang sudah menjadi sosok yang garang dan ambisius. Saudara bulu berkibar, tolong tenangkan amarahmu. Empyrean ini datang kali ini, sebenarnya untuk mewakili aliansi perbatasan selatan untuk mengakui kekalahan. Saudara Pilgiok telah memberikan perintah lisan bahwa selama saudara bulu berkibar bersedia, Anda dapat kembali ke aliansi perbatasan selatan kapan saja. Kamu masih menjadi ketua aliansi. Empyrean Windrider akhirnya menundukkan kepalanya. Dia adalah penguasa tanah suci yang agung, jadi kapan dia pernah menundukkan kepalanya kepada seseorang sebelumnya? Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Mengakui kekalahan, dua kata yang keluar dari mulutnya sama beratnya dengan 30.000 kati. Ketika Empyrean bulu berkibar mendengarnya, dia hanya terkekeh dan berkata, mengakui kekalahan, seseorang harus memiliki cara untuk mengakui kekalahan. Hanya saja, apakah kita berdamai atau tidak, bulu berkibar tidak bisa mengambil keputusan. Jika kalian ingin mengubur kapaknya, pasti ada orang lain yang menganggukkan kepalanya. Berdiri di sisi kanan dan menatap Ye Yuan yang memiliki senyuman palsu, Empyrean Proudcloud merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Setelah berputar-putar, dia akhirnya masih berdiri di depan Ye Yuan dan terpaksa mengakui kesalahannya. Jika dia sudah lama mengetahui akan seperti ini, sebaiknya dia langsung mengambil langkah mundur saat itu. Saat ini juga tidak akan sampai seperti ini. Grandmaster Ye, Proudcloud ada di sini untuk meminta maaf padamu, kata Empyrean Proudcloud dengan wajah serius. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu merasa aku akan menerima permintaan maaf yang tidak tulus seperti ini? Jika kamu tidak dapat menelan harga dirimu, mengapa saudara Proudcloud tidak segera kembali dan bersiap untuk pertempuran lainnya? Wajah Empyrean Proudcloud berganti-ganti antara hijau dan putih. Begitu banyak orang yang melihat mereka saat ini, namun dia harus meminta maaf kepada junior alam dewa sejati di depan umum. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling penting adalah dia meminta maaf dan pihak lain masih belum puas. Hanya saja dia tidak melihat ekspresinya sendiri. Bagaimana permintaan maafnya? Jelas sekali bahwa mereka datang untuk menuntut pembayaran utang. Empyrean Windrider juga tidak tahan lagi melihatnya. Alisnya sedikit berkerut saat dia berkata, bangga, jika kamu masih tidak memedulikan apa yang penting, Empyrean ini tidak dapat melindungimu lagi setelah ini. Wajah Proudcloud berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata sambil membungkuk, Grandmaster Ye, masalah sebelumnya adalah kesalahan Proudcloud. Saya harap Anda mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan tidak terus berperang dengan aliansi perbatasan selatan lagi. Kali ini, meski mereka masih bisa mendengar keengganannya, sikapnya jelas jauh lebih tulus. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan saja. Melihat penampilanmu yang enggan dan tidak mau, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi kamu tidak akan berpikir untuk meminta maaf kepada Ye ini hanya dengan satu kalimat, kan? Proudcloud mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja tidak. Empyrean ini bersedia memberikan 20% wilayahnya untuk diberikan kepada Grandmaster Ye. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu sudah lama mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, mengapa dulu bersikap seperti itu? Proudcloud hampir meledak, tapi saat ini, dia mendengar Ye Yuan berkata dengan lemah, namun, itulah harga 10 tahun yang lalu. Saat itu, kamu menyerbu dan menduduki wilayahku. Jadi ini kamu ingin penjelasan. Jika aku mengambil 20% wilayahmu, semuanya secara alami dapat didiskusikan. Tapi kalian semua menindas orang dengan memanfaatkan kekuatan kalian dan memaksa Ye dan saudara bulu berkibar ini keluar dari aliansi perbatasan selatan. Saat ini, kamu ingin berdamai dengan kami hanya dengan 20% wilayahmu. Wilayah Proudcloud tidak dianggap besar di antara semua faksi. 20% wilayahnya cukup untuk membuat dagingnya sakit dalam waktu yang lama. Tapi mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tahu bahwa masalah ini sepertinya tidak bisa diselesaikan lagi. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Grandmaster Ye sebelum Anda bersedia membatalkannya. Empyrean Proudcloud menutup kedua matanya dan bersiap mengambil risiko semuanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, waktu itu,
Faksi-faksi yang ikut berperang untuk wilayah semuanya menyumbangkan 40% dari wilayah mereka. Sementara itu, kamu, Empyrean Proudcloud, menyumbangkan 50% dari wilayahmu. Jika kita melakukan seperti dulu, masalah ini akan dianggap selesai. Ekspresi Empyrean Proudcloud berubah dengan liar, dan dia berkata dengan marah, Kamu menindas orang terlalu jauh. Kedua mata Ye Yuan menyipit, auranya tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan suara dingin, aku terlalu menindas orang. Saat itu, perjanjian baru saja diputuskan dan kalian semua mengingkari kata-kata kalian, merebut wilayah Ye ini. Namun, kalian semua masih merasa tidak malu dan ingin menyelesaikan masalah tanpa sepatah kata pun permintaan maaf. Bagaimana bisa ada tawar-menawar seperti itu di dunia ini? Belakangan, aliansi perbatasan selatanmu menabur perselisihan antara saudara bulu berkibar dan aku untuk menangani Ye ini. Belakangan, kami bahkan dipaksa keluar dari aliansi perbatasan selatan. Setelah itu, kamu semua menyerbu wilayah Menara Harta Karun Segudang dalam invasi besar-besaran dan bergabung dengan 100 pasukan untuk melakukan kampanye melawan Menara Harta Karun Segudang. Peristiwa demi peristiwa ini, Ye ini belum mengatakan apapun. Sekarang, ketika itu keluar dari mulutmu, ternyata kamu ini menindas orang terlalu jauh. Setiap kalimat yang diucapkan Ye Yuan, dia mengambil satu langkah ke depan, momentumnya mencengangkan. Seseorang sangat kuat karena Empyrean Proudcloud berulang kali dipaksa mundur oleh Ye Yuan. Ketika Windrider dan yang lainnya melihatnya, mereka tidak dapat menahan perasaan tercengang di dalam hati mereka. Alam dewa sejati sebenarnya memaksa kembali pusat kekuatan Empyrean. Tapi mereka harus mengakui bahwa aura Grandmaster Ye Yuan sudah terbentuk, momentum yang mengesankan di tubuhnya melampaui semua kehidupan. Aura ini tidak menguasai orang lain, tapi memberi orang perasaan yang mirip dengan lautan luas, menyebabkan mereka tidak berani menatap lurus ke arahnya. Empyrean Windrider menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa Proudcloud sudah sepenuhnya ditekan oleh Ye Yuan dan tidak punya cara untuk bernegosiasi lagi. Apa yang dikatakan Grandmaster Ye benar. Hanya saja, tuntutanmu agak terlalu keras, Windrider angkat bicara. Ye Yuan tertawa dingin lagi dan berkata, Saudara Windrider, ini hanya antara aku dan Proudcloud yang menyelesaikan beberapa masalah. Skorku dengan saudara Pilgiok dan aliansi perbatasan selatan belum dihitung. Jangan menempatkan semuanya dengan baik. Kamu ini berdiri di sini dengan sikap sebagai pemenang hari ini. Jika Ye ini dikalahkan, metodemu kemungkinan besar akan 10 kali lebih ganas dari Ye ini kan. Wajah Empyrean Windrider berubah, tapi dia masih berkata dengan senyum canggung, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Yuan berkata dengan dingin, entah itu mungkin atau tidak, kamu dan aku punya nilai di hati kita. Jadi mengatakannya lagi tidak ada gunanya, aku hanya bertanya kepadamu, apakah permintaan aku dapat dipenuhi atau tidak? Empyrean Windrider mengangguk dan berkata, baiklah, kami setuju atas nama aliansi. Apapun syarat yang masih dimiliki Grandmaster Ye, mengapa Anda tidak mengatakannya bersama-sama? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, sisanya masih bisa didiskusikan. Aliansi perbatasan selatan akan memberikan kompensasi kepada elang surgawi sebesar 10 juta batu esensi dewa bermutu tinggi. Selain itu, aku akan memberikan daftarnya nanti. Kalian persiapkan harta karun alam di atasnya dan rintanganku akan dianggap selesai. Namun, jangan kalian semua berpikir bahwa masalah ini bisa diselesaikan sekaligus. Hanya setelah batu esensi ilahi dan harta alam dalam daftar telah tiba sepenuhnya, saudara bulu berkibar akan memulai negosiasinya dengan kalian semua. Wajah Empyrean Windrider berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia merasa seperti sedang bernegosiasi dengan monster tua, dan bukan pemuda berusia 1000 tahun. Orang ini maju secara bertahap dan memperkuat dirinya di setiap langkah, tidak memberi Anda kesempatan untuk bermain trik sama sekali. Dia baru saja berencana untuk menariknya keluar ketika Ye Yuan langsung mencekiknya. 10 juta batu esensi ilahi bermutu tinggi bukanlah apa-apa. Itu hanya sehelai rambut dari 9 ekor lembu hingga raksasa kolosal seperti aliansi perbatasan selatan. Tapi daftar yang Ye Yuan keluarkan pasti jauh melebihi 10 juta batu esensi ilahi bermutu tinggi. Terlebih lagi, obat-obatan roh ini pasti sangat langka. Bahkan jika Menara Harta Karun Segudang mengambil tindakan, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkannya sepenuhnya. Anak ini benar-benar pengisap darah. Tapi Empyrean Windrider juga jelas bahwa Ye Yuan di sini hanyalah tujuan kecil. Bagian terbesar sebenarnya masih ada di Empyrean bulu berkibar di sana.
Negosiasi dengan menara harta karun segudang adalah hal utama yang memiliki konsekuensi penting. Empyrean Windrider merenung sejenak dan berkata, baiklah, masalah ini, Empyrean ini akan setuju atas nama aliansi. Setelah Empyrean Windrider mencapai menara harta karun segudang, berita tentang aliansi perbatasan selatan menderita kekalahan menyedihkan dan menundukkan kepala menyapu seluruh perbatasan selatan seperti angin. Tidak hanya menimbulkan sensasi besar di dunia alkimia, tetapi juga menimbulkan kegemparan di seluruh dunia seni bela diri. Mereka yang berpengetahuan luas memahami bahwa aliansi perbatasan selatan tidak kalah dari menara harta karun segudang, melainkan kalah dari seorang alkemis jenius bernama Ye Yuan. Mengalahkan perbatasan selatan secara luar biasa hanya dengan kekuatannya. Ketenaran Ye Yuan langsung menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Di kediaman keluarga Luo, leluhur keluarga Luo tampak sangat kesal dan dikecewakan. Dia menunjuk ke hidung Luo Tianqi dan memarahinya dengan keras, dasar bodoh. Benar-benar bodoh. Jika kamu memasuki bimbingan Grandmaster Ye dan mencapai penyelesaian besar alam Dao di masa depan, kamu akan menjadi kekuatan besar di perbatasan selatan ini. Kesempatan yang diberikan dewa seperti ini, kamu benar-benar berlari di depan Grandmaster Ye untuk memamerkan kehebatanmu. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Luo Tianqi tidak menyerah. Dia berkata, leluhur, bagaimana Tianqi bisa tahu saat itu bahwa dia, seekor ikan asin, juga bisa mendapatkan kesempatan hidup baru. Terlebih lagi, keluarga Luo kita didukung oleh seorang kaisar surgawi. Jadi mengapa ada kebutuhan untuk menjilat kakinya yang bau? Kamu, leluhur keluarga Luo marah sampai dia mengembuskan asap dari ketujuh lubang, dan dia meraung dengan marah, enyahlah. Tersesat untukku. Mulai hari ini, kamu akan dikurung selama 500 tahun dan tidak diizinkan keluar satu langkah pun dari kamarmu. Orang yang menyesal dan marah bukan hanya leluhur keluarga Luo. Para jenius yang memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbingan Ye Yuan saat ini semuanya berdebar-debar dan menghentakkan kaki di rumah, menyesali tanpa henti. Bakat Ye Yuan terlalu hebat. Selain itu, kemampuannya dalam mengajar murid juga sama kuatnya. Sosok yang mampu mengeluarkan lebih dari 10 jenis formula pil dengan santai dan mendorong transformasi pil obat perbatasan selatan, seberapa kuatnya dia di masa depan. Siapa yang dapat menjamin bahwa beberapa puluh ribu tahun kemudian, perbatasan selatan tidak akan menghasilkan karakter tingkat leluhur pengobatan lainnya. Bahkan jika Ye Yuan tidak bisa menjadi leluhur pengobatan, dia pastinya adalah seorang Grandmaster hebat yang setara dengan Gunung Tai. Mampu menjadi muridnya, itu adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Orang tua Pil Giok buta, tapi cicitnya bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Yun Yi, anak itu, di bawah asuhan Grandmaster Ye, dia pasti akan menjadi karakter hebat yang menggemparkan di masa depan. Mungkin di masa depan, Pak Tua Pil Giok bahkan tidak layak membawa sepatu untuk cicitnya ini. Anak laki-laki ini terlalu mengerikan, aku khawatir bahkan leluhur pengobatan saat itu juga tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti ini, bukan? Dia menjungkirbalikkan seluruh aliansi perbatasan selatan hanya dengan kekuatannya. Tindakan yang sangat mengejutkan seperti ini, dia sudah bisa menyandang gelar, leluhur pengobatan kecil. Entah sejak kapan, gelar, leluhur pengobatan kecil, ini dimahkotai di kepala Ye Yuan. Berbagai tempat di perbatasan selatan hampir semuanya membicarakan Ye Yuan. Ye Yuan memiliki kekuatan yang begitu mempesona, orang-orang yang melihatnya tentu saja akan membandingkannya dengan pakar Dao alkimia nomor 1. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa meskipun leluhur pengobatan sudah kembali ke masa mudanya, akan sulit untuk mencapai ketinggian Ye Yuan saat ini. Kita harus tahu, Ye Yuan mengalahkan semua dewa alkimia bintang 7 di konferensi Pil Awan. Belakangan, dia bahkan memicu lautan hukum dan memasuki alam leluhur. Di usia muda, dia sudah menjadi sosok setingkat Gunung Tai di dunia alkimia. Pencapaian semacam ini, dengan menggambarkan pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern, tidaklah berlebihan. Terbawa oleh momentum yang mengejutkan, kota Kekaisaran Elang Surgawi kecil yang secara mengejutkan telah menjadi tanah suci puncak ke-8 di perbatasan selatan. Meskipun hal ini tidak mendapat pengakuan dari aliansi perbatasan selatan, hal ini sudah menjadi fakta yang ada di hati banyak alkemis. Semakin banyak alkemis yang berdatangan ke kota Kekaisaran Elang Surgawi. Kota kecil ini sudah terlihat terlalu padat. Ye Yuan membuka mulutnya dan menuntut 10 juta batu esensi dewa bermutu tinggi dari aliansi perbatasan selatan untuk memperluas kota. 10 juta batu esensi ilahi bermutu tinggi, bahkan di ibu kota Kekaisaran besar pada tingkat ini,
itu juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Selama hampir 10 tahun, Ye Yuan juga mengumpulkan sejumlah kekayaan luar biasa dari kerjasamanya dengan Menara Harta Karun Segudang. Itu cukup untuk digunakan untuk memperluas kota. Perundingan Menara Harta Karun Segudang dan Aliansi Perbatasan Selatan saat ini sedang melakukan permainan jungkat-jungkit. Sebenarnya, Ye Yuan dan Bulu Berkibar sama-sama paham dalam hati mereka bahwa hanya berdasarkan Menara Harta Karun Segudang, bahkan jika ditambah dengan 7 keluarga besar kuno yang penyendiri, mereka juga tidak bisa melahap perbatasan selatan, potongan daging berlemak ini. Kios ini pada akhirnya masih harus diperluas. Jika tidak, apa yang masih akan mereka duduki dan diskusikan? Dengan kekuatan Menara Harta Karun Segudang saat ini, melenyapkan aliansi perbatasan selatan semudah menghitung angka, namun tidak mudah untuk mencaplok wilayah tersebut. Tetapi bahkan jika mereka tidak dapat melahapnya, Menara Harta Karun Segudang juga harus berjuang untuk memaksimalkan manfaatnya. Menara Harta Karun Segudang pada akhirnya masih harus bergabung dengan Aliansi Perbatasan Selatan. Hanya saja pembagian keuntungan secara alami sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Saran yang diberikan Ye Yuan kepada Bulu Berkibar bukanlah untuk meminta terlalu banyak wilayah mereka, tetapi formula pilnya harus dipahami di tangan mereka. Aliansi Perbatasan Selatan pasti menginginkan formula pil tersebut. Tujuan Menara Harta Karun Segudang adalah mengubah Aliansi Perbatasan Selatan menjadi penjual mereka. Menara Harta Karun Segudang menyediakan pil obat, sedangkan Aliansi Perbatasan Selatan hanya memiliki hak penjualan. Saat itu keuntungannya akan dibagi lagi. Dengan cara ini, posisi ketua Aliansi Menara Harta Karun Segudang akan sekuat ember logam. Sedangkan untuk pil obat, saat ini dengan dukungan dari 7 keluarga besar kuno yang penyendiri, pil tersebut dapat dimurnikan tanpa henti. Keluarga-keluarga kuno alkimia ini biasanya tetap tersembunyi dan tidak muncul. Tapi itu hanya secara relatif. Bagi murid keluarga kuno yang ingin berkultivasi, secara alami tidak dapat dilakukan tanpa batu esensi ilahi dalam jumlah besar. Metode kendali jarak jauh semacam ini adalah metode favorit keluarga kuno yang penyendiri dalam menghasilkan uang. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Empyrean Bulu Berkibar. Ye Yuan tidak mau repot-repot pergi dan peduli. Terlepas dari apa hasil akhirnya, dia hanya perlu duduk dan menunggu untuk mendapatkan bagiannya dari uang tersebut. Pada hari ini, Ye Yuan sedang berada di kediamannya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, seseorang datang untuk melaporkan bahwa Empyrean Lu Yan dari ibu kota Kekaisaran 5 Lapis datang untuk meminta audiensi. Ye Yuan sedikit terkejut dan segera memahami sesuatu, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Di istana Tuan Kota, Ye Yuan duduk tinggi di kursi, sementara Empyrean Lu Yan yang agung hanya bisa berdiri dengan tangan di samping bawah. Melihat Ye Yuan yang seperti berada tinggi di awan, Lu Yan merasakan segala macam emosi campur aduk di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa di dalam kota kekaisaran yang dia pimpin, sebenarnya akan ada seekor naga besar yang terbang ke langit. Meskipun Lu Yan bukanlah seseorang yang terlibat dalam alkimia, acara besar seperti konferensi pil awan, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan statusnya sebagai seorang Empyrean. Ketika satu demi satu berita yang menggugah jiwa datang, Lu Yan akhirnya mengerti keberadaan seperti apa yang dia sakiti. Saat itu, ketika Bulu Berkibar memberi Ye Yuan token Grandmaster, di luar keterkejutannya, Lu Yan semakin meninggikannya. Alam dewa sejati kecil yang memegang token Grandmaster, pergi ke konferensi pil awan untuk membuat tontonan tentang dirinya sendiri. Pada usia ini, dia harus bersaing dengan para jenius bintang 6 dengan jujur dan tulus. Menjadi seorang Grandmaster, apakah dia layak? Tapi ketika satu demi satu berita datang, barulah Lu Yan tahu bahwa Ye Yuan benar-benar layak menjadi salah satunya. Namun kemudian, saat Menara Harta Karun Segudang dan Aliansi Perbatasan Selatan saling bertarung, Lu Yan melihat harapan lagi dan bahkan mengusir Menara Harta Karun Segudang, menarik pil awan building, faksi-faksi besar ini ke dalamnya. Dalam pandangannya, Menara Harta Karun Segudang pasti akan dikalahkan tanpa keraguan. Tidak peduli seberapa kuat suatu faksi, bagaimana mungkin mereka bisa lebih kuat dari seluruh perbatasan selatan. Perbatasan selatan memiliki hamparan daratan yang tak terbatas. Hanya ibu kota kekaisaran besar yang memiliki ribuan hingga puluhan ribu. Bagaimana mungkin Menara Harta Karun Segudang bisa menjadi tandingan aliansi perbatasan selatan? Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bertarung sampai perbatasan selatan hancur total hanya dengan kekuatannya, yang akhirnya mengirim orang ke sana untuk memohon perdamaian.
Sejak dia mengirim Lu Ziyi untuk menangkap Ye Yuan, dia belum pernah mendapatkan apapun yang cocok untuknya sebelumnya. Menuju kota Kekaisaran belaka, para Empyrean dapat dikatakan memegang kekuasaan atas hidup dan matinya. Namun, di elang surgawi ini, Ye Yuan memberinya kejutan demi kejutan. Ibu kota Kekaisaran Besar Lima Lapis adalah faksi tradisional menara harta karun segudang. Karena mereka datang untuk memohon perdamaian, Pil Awan Building, faksi-faksi ini, tentu saja harus mundur. Dengan ini, Empyrean Luyan hampir menangis. Dia menebalkan wajahnya untuk pergi dan menemui menara harta karun segudang, berharap menara harta karun segudang bergabung kembali dengan ibu kota Kekaisaran Besar Lima Cakrawala. Namun mereka tidak membelinya sama sekali. Empyrean Bulu Berkibar memberikan instruksi mengenai urusan ibu kota Kekaisaran Besar Lima Lapis bahwa mereka tidak akan terlibat sama sekali. Jika menara harta karun segudang ingin bergabung kembali dengan ibu kota Kekaisaran Besar Lima Cakrawala, maka menara itu harus mendapat persetujuan Ye Yuan. Tidak ada pilihan. Di bawah ketidakberdayaan Empyrean Luyan, dia hanya bisa merendahkan dirinya dan datang memohon pada Ye Yuan. Biasanya, lupakan hal itu. Tanpa menara harta karun segudang, dia bisa menemukan kekuatan lain untuk memurnikan pil obat. Tapi masalahnya adalah Ye Yuan telah meracuni beberapa ribu alam dewa sejati hingga mati sebelumnya. Ibu kota Kekaisaran Besar Lima Lapis sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, tanpa dukungan pil obat yang kuat, dia harus menjadi seorang jenderal tanpa pasukan entah sampai kapan. Luyan dari Empyrean saat ini membawa serta Deng Yunzai dan Dai Chunhao, seperti tiga istri yang diintimidasi, sangat gelisah. Pusat kekuatan Empyrean, itulah eksistensi tertinggi di dunia sekuler ini, seberapa tinggi semangat mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan benar-benar memiliki emosi seperti ini di depan junior alam dewa sejati suatu hari nanti. Luyan membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Yuan dan berkata, Luyan dari ibu kota Kekaisaran Lima Lapis memberi hormat kepada Grandmaster Ye. Pemuda di depannya ini adalah orang yang membunuh putrinya yang berharga dan membantai ribuan bawahannya. Sekarang, dia benar-benar harus menunjukkan rasa hormat yang serius kepada pihak lain. Dia tidak punya cara untuk menggambarkan betapa tidak nyamannya hal ini. Tapi dia juga mengerti bahwa dengan status Ye Yuan saat ini di perbatasan selatan, bahkan jika 10 Luyan dijumlahkan, dia juga akan lebih rendah. Jika tidak didukung oleh Kaisar Surgawi, Ye Yuan bisa membajak ibu kota Kekaisaran Besar Lima Lapis 10 kali lipat dengan memanggil beberapa orang Empyrean secara acak. Pikirkan tentang orang seperti apa yang bergaul dengan Ye Yuan sekarang. Empyrean Bulu Berkibar, Empyrean Cao Yuan, dan dikatakan bahwa ada juga 7 pusat kekuatan super keluarga kuno alkimia yang penyendiri. Salah satu dari orang-orang ini bukanlah eksistensi yang dapat diprovokasi. Meskipun Ye Yuan saat ini masih berada di alam dewa sejati, dia sudah membuatnya tidak bisa memandangnya. Empyrean Luyan datang untuk mencari Ye ini, itu benar-benar mengejutkanku. Ye Yuan berkata sambil tersenyum palsu. Luyan memasang ekspresi canggung saat dia berkata, ini, masalah di masa lalu adalah Lu yang memiliki mata tetapi tidak bisa membedakan wajah asli Grandmaster Ye, yang mengakibatkan Grandmaster terhina. Saya harap Grandmaster Ye murah hati dan tidak menawarnya dengan kami. Berada di bawah atap orang, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala. Pada saat ini, bagaimana mungkin wajah seorang Empyrean masih diinginkan? Terlebih lagi, bahkan petinggi aliansi perbatasan selatan pun menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka pada Ye Yuan. Apa yang salah dengan dia, seorang Empyrean lapis kedua, yang menundukkan kepalanya? Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, jika permintaan maaf ada gunanya, lalu untuk apa kita masih berkultivasi? Luyan, saat itu, kamu memimpin pasukan yang terdiri dari 100.000 seniman bela diri dan beberapa ribu pusat kekuatan dewa sejati. Jika kekuatan Ye ini kurang, elang surgawi ini kemungkinan besar tidak akan memiliki anjing atau unggas lagi. Kamu ingin membiarkan masalah berlalu dengan satu kalimat ringan dan singkat ini. Terlebih lagi, beberapa tahun ini, kalian semua mengusir menara harta karun segudang. Ini jelas sisa-sisa kebencian yang luar biasa. Mengapa kalian semua merasa bahwa, aku harus membantu kalian? Ye Yuan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Namun, ibu kota Kekaisaran Besar Lima Lapis tampak menunjukkan penghinaan terhadap semua orang dan segalanya dimulai dengan Lu Ziyi, menentukan hidup dan mati seseorang dengan mudah, membuatnya sangat tidak bahagia. Belakangan, Luyan bahkan mengirimkan 100.000 pasukan, mengklaim bahwa dia akan membantai kota.
Jika bukan karena Ye Yuan yang membunuh beberapa ribu dewa sejati dengan cara yang kejam, bagaimana mungkin masih ada kota kekaisaran elang surgawi saat ini? Lu Yan tiga orang memiliki wajah canggung. Saat itu, kedua belah pihak ibarat api dan air. Bahkan sampai sekarang, mereka masih terlibat pertikaian berdarah. Hanya saja keadaan lebih kuat daripada manusia. Lu Yan tiga orang harus memohon pada Ye Yuan dan tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Apa yang dikatakan Grandmaster Ye benar. Saat itu, hati kami dibutakan. Itu sebabnya kami akan seperti itu. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami membawa beberapa hadiah. Kami berharap Grandmaster Ye dengan baik hati menerimanya, kata Lu Yan. Ye Yuan tertawa sendiri ketika mendengar ini. Dia kemudian berkata, Lu Yan, bukan karena Ye ini meremehkanmu, tapi bisakah ibu kota kerajaan lima cakrawalamu mengambil sesuatu yang menggerakkan Ye ini? Ketika ketiga orang itu mendengar itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak. Itu benar, dengan kekuatan dan pengaruh elang surgawi saat ini, mereka akan segera mengendalikan 10% pasar pil obat di perbatasan selatan. Betapa mencengangkannya kekayaan ini. Hanya ibu kota kekaisaran besar lima cakrawala, bahkan jika ketiga empirean besar ini mengambil semua aset mereka, Ye Yuan juga akan menolaknya. Ketiga orang itu saling bertukar pandang dan seperti terong, terkena embun beku, sebenarnya bingung harus berbuat apa untuk sesaat. Meskipun mereka berasal dari bangsawan empirean, namun itu terlalu remeh di hadapan Ye Yuan yang sekarang. Saat ketiga orang itu kehilangan harapan, Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara, kalian semua datang mencariku, ini hanya untuk membuat menara harta karun segudang bergabung kembali dengan ibu kota kekaisaran besar lima cakrawala, aku akan memberi kalian semua kesempatan, tetapi apakah kamu melakukannya atau tidak, itu terserah kalian. Saat ketiga orang itu mendengarnya, mereka merasa sangat gembira. Tapi tak lama kemudian, wajah Lu Yan kembali murung. Dia tahu bahwa apa yang Ye Yuan suruh mereka lakukan pasti tidak akan semudah itu. Saudara Lu Yan, untuk apa kamu masih linglung? Grandmaster Ye sudah bilang untuk memberi kita kesempatan. Desak Deng Yunsai. Dia sudah tidak tahan lagi saat ini, keluarga Deng sudah kehabisan sumber daya selama beberapa tahun. Jika masih belum ada pil obat yang disediakan, kultivasi semua anggota keluarga Deng mereka mungkin akan tertunda. Jadi saat dia mendengar kata-kata Ye Yuan, Deng Yunzai menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Wajah Lu Yan berubah beberapa kali. Ye Yuan juga tidak mendesak, hanya diam menunggu jawaban. Tiba-tiba, wajah Lu Yan berubah menjadi serius, sepertinya mengambil keputusan, dan berkata dengan suara serius, apapun perintah yang diberikan Grandmaster Ye, Lu ini pasti akan melakukannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagus, aku ingin kalian bertiga menyampaikan permintaan maaf resmi di depan semua orang di kota. Juga, bersumpahlah di depan semua orang untuk tidak pernah menyerang elang surgawi seumur hidup ini. Jangan gunakan ekspresi seperti ini untuk menatapku. Bukan karena kamu sengaja mempersulit kalian semua, tapi kamu berhutang maaf pada mereka. Ketika ketiga orang itu mendengar itu, wajah mereka berubah dengan cepat. Di dalam istana tuan kota yang kecil ini, mereka bertiga menundukkan kepala ke arah Ye Yuan. Meski ini memalukan, sebenarnya tidak seberapa. Dengan identitas dan status Ye Yuan saat ini, dia bisa menerima permintaan maaf mereka. Tapi, membuat mereka meminta maaf kepada semut-semut dengan tubuh empirean mereka, itu adalah masalah lain. Dengan permintaan maaf ini, jutaan orang akan mengetahuinya. Kemana perginya harga diri mereka di masa depan. Mencapai tingkatan mereka, kehilangan integritas mereka hanyalah hal kecil, kehilangan status sangatlah besar. Melihat ketiga orang yang wajahnya berkedip-kedip, Ye Yuan perlahan berdiri dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Kalian semua punya waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Setelah 3 hari, jika kalian belum menjawab, kalian semua dapat pergi sendiri. Di samping telinga ketiga orang itu terdengar suara Ye Yuan yang sayup-sayup. 5 hari kemudian, di alun-alun menara pil elang surgawi, banyak seniman bela diri dan alkemis berkumpul di sini. Di antara orang-orang yang hadir, beberapa orang telah melalui pertempuran besar yang mengguncang bumi. Ada juga orang yang bergabung dengan elang surgawi setelahnya dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Namun segera, mereka mengetahui keseluruhan cerita pertempuran besar yang mengguncang bumi itu dari mulut orang lain dan langsung terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa Grandmaster Ye masih memiliki rekor pertempuran yang cemerlang.
Memusnahkan beberapa ribu dewa sejati hanya dengan kekuatannya, menciptakan 3 Empyrean hebat dengan alkimia, 6 Empyrean hebat datang untuk membantu dari seluruh penjuru negeri, memaksa seorang kaisar surgawi untuk menyerah. Rekor pertempuran seperti ini sungguh menakjubkan. Namun pada saat yang sama mereka juga mengetahui mengapa seniman bela diri di kota itu sangat mencintai dan menghormati Grandmaster Ye. Grandmaster Ye menjadi sangat marah bukan karena kekasihnya, tapi itu hanya untuk seorang anak rendahan bernama Jiangming. Guru yang baik hati seperti ini, apakah dia tidak layak untuk diikuti? Tentu saja, banyak orang yang hadir sangat meremehkan. Ini termasuk apa? Saat ini, Grandmaster Ye mengalahkan perbatasan selatan hanya dengan kekuatannya, itu adalah pertarungan yang benar-benar mengejutkan. Hahaha, masuk akal, masuk akal. Semua orang tertawa. Tapi hari ini, Grandmaster Ye masih membuat 3 orang Empyrean yang hebat meminta maaf kepada seluruh kota demi kita. Mata para seniman bela diri yang pernah mengalami pertempuran itu berlinang air mata panas. Mengingat masa lalu, itu benar-benar seperti mimpi. Pada saat itu, ketiga Empyrean agung ini adalah dewa di langit di mata kami, menghancurkan hingga kami semua tidak dapat bernapas. Tapi sekarang, sepatah kata dari Grandmaster Ye bisa membuat mereka menundukkan kepala dan tunduk. Sungguh mulia tinggal di elang surgawi. Tanpa disadari, wawasan para seniman bela diri elang surgawi juga meluas secara signifikan. Empyrean yang awalnya sangat misterius di mata mereka sudah menjadi normal. Mereka semua mengerti bahwa bukan karena mereka menjadi kuat, tetapi Grandmaster Ye menjadi kuat. Kalimat yang satu ini membangkitkan rasa identitas semua seniman bela diri. Semua orang mengangkat tangan dan mulai berteriak. Sungguh mulia tinggal di elang surgawi. Pada hari ini, 3 orang besar Empyrean meminta maaf di depan umum. Perbatasan selatan terkejut. Kekosongan bergetar, beberapa gadis muda yang berkibar dengan ki abadi perlahan keluar. Gadis di barisan depan mengenakan pakaian yang lebih putih dari salju. Meskipun dia bukan seorang yang cantik, dia cukup menarik. Hanya saja, ada jejak kekejaman tambahan di antara alisnya, memberikan orang perasaan untuk menjauhinya. Beberapa orang menegangkan mata mereka dan melihat ke kejauhan. Sebuah kota berskala besar muncul dari tanah di depan, terlihat megah. Di samping gadis berpakaian putih, salah satu dari mereka berkata, "Saudari Senior Sun, ini adalah kota kekaisaran elang surgawi yang dikatakan Saudari Junior, bukan? Aku tidak mengira bahwa sebuah kota kekaisaran sepele sebenarnya begitu megah." Mengingat adik junior itu, kilatan ketidaksetujuan dan ejekan melintas di matanya. Saudari Senior Sun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada mencemooh, "Sebuah kota kekaisaran yang dibuat begitu mewah, orang yang mengelola urusan pasti suka melakukan hal-hal besar untuk mengesankan orang, bukan memberikan kontribusi apapun." Aku marah saat menyebut gadis malang itu. Jika bukan karena dia, kita juga tidak perlu melakukan perjalanan melintasi gunung bentangan surga dan lari ke perbatasan selatan dari perbatasan utara. Saudari magang junior yang cantik itu tersenyum dan berkata, gadis malang itu merasa bahwa dia memiliki fisik ilahi yin yang mendalam dan meremehkan kakak perempuan tertua. Kebaikan guru terhadapnya sama beratnya dengan gunung, tetapi dia tidak berpikir untuk membalasnya, dan bahkan ingin kita, para saudari senior magang menuju ke sini dari jauh untuk menangkap orang. Sialan, saat kita menangkap orang yang dia cintai, kita harus memberinya pelajaran yang baik. Saudari Senior Sun tidak mengungkapkan apapun dan hanya berkata dengan dingin, "Ayo, masuk kota dulu sebelum berbicara. Cari tahu dulu situasi anak itu. Kalau tidak, jika kita memukuli rumput dan mengejutkan ular itu, tidak baik jika dia lari." Rombongan beranggotakan 5 orang mengikuti kerumunan dan memasuki kota kekaisaran elang surgawi. Baru setelah memasuki kota barulah kelima orang itu mendeteksi kemakmuran elang surgawi. Sebenarnya tidak kalah dengan ibu kota kekaisaran biasa. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Dibandingkan dengan jumlah seniman bela diri di sini, kota ini tidak besar, bahkan tampak terlalu kecil. Senior Sun, apakah ini benar-benar kota kekaisaran kecil? Mengapa aku merasa tempat ini bahkan lebih berkembang daripada ibu kota kekaisaran pada umumnya? Saudari magang junior yang cantik itu melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan terkejut. Senior Sun mengerutkan kening dan berkata, tempat ini memiliki toko obat dalam jumlah besar, banyak alkimia, terlihat seperti tanah suci alkimia. Gadis itu sebelumnya mengatakan bahwa kekasih kecilnya adalah seorang alkemis. Sepertinya cocok. Ada sebuah penginapan di depan. Mari kita pergi ke sana dan menanyakannya.
Beberapa orang memasuki sebuah penginapan dan menemukan meja di sebelah jendela dan duduk. Ketika pelayan datang, junior yang cantik itu buru-buru bertanya, "Pelayan, aku melihat bahwa kota kekaisaran elang surgawimu tampaknya memiliki banyak alkemis." Saat pelayan mendengar, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan ekspresi bangga, "Nona, Anda datang dari tempat lain kan?" "Hehehe, kota kekaisaran elang surgawi kita adalah tanah suci alkimia nomor 1 di perbatasan selatan. Jika Anda ingin mencari pil, Anda datang ke tempat yang tepat." Saat beberapa saudari magang junior mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Saudari magang junior yang cantik itu berkata dengan geli, "Nomor 1 di perbatasan selatan. Kota kekaisaran kecil juga berani mengklaim sebagai kota nomor 1 di perbatasan selatan. Tempatmu terpencil dan mungkin belum pernah melihat betapa besarnya dunia luar kan?" Maksudnya adalah bahwa penduduk kota kekaisaran elang surgawi belum pernah melihat sebagian besar dunia. Hanya saja tawa saudara magang junior yang cantik itu malah membuat semua orang di sekitarnya tertawa. "Gadis kecil, bukannya kita belum pernah melihat dunia. Itu karena kamu semua belum melihat betapa besarnya dunia ini. Kamu keluar dan bertanya dan kamu akan tahu bahwa kota kekaisaran elang surgawi kita adalah nomor 1 di perbatasan selatan ini, aku jamin ini adalah kebenarannya. Hahaha, biarpun Dewa Alkimia Bintang 7 tiba di elang surgawi kita, mereka juga harus membungkukkan punggung dan berjalan. Gadis kecil, kerjakan lebih banyak pekerjaan rumah sebelum pergi keluar. Kalau tidak, kamu akan menjadi bahan lelucon saat sampai di tempat itu." Ada tawa ramah di sekitar. Namun hal itu sangat menusuk telinga bagi beberapa orang ini. Wajah saudari magang junior yang cantik itu memerah dan hampir lepas kendali, tetapi dia mendengar senior Sun terbatuk ringan. Magang senior Sun melihat ke arah pelayan dan bertanya, "Saudara laki-laki ini, karena tempatmu di sini adalah tanah suci alkimia, pernahkah kamu mendengar tentang seorang pemuda bernama Ye Yuan sebelumnya?" Seolah takut pelayan itu belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, magang senior Sun menambahkan, mendengar bahwa usianya belum tua, keterampilan alkimianya, seharusnya masih lumayan. Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajah semua orang. Magang senior Sun dan semua orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah kata-katanya melanggar tabu? Namun mereka tidak mengambil hati. Sebuah kota kekaisaran belaka, meskipun melanggar tabu, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Mengapa? Apakah wanita muda ini mengatakan sesuatu yang salah? Senior Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan itu memperlihatkan tatapan aneh dan berkata, "Namun bukan itu, jika keterampilan alkimia Tuan Ye masih lumayan, maka alkemis lain dapat menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri." "Oh, kalau begitu, dia sangat mengesankan." Magang senior Sun tidak menganggapnya serius dan bertanya dengan dingin. Dia sudah sangat yakin bahwa penduduk kota kekaisaran ini mengembangkan kepribadian yang sangat arogan karena terlalu terpencil. Pikirkan bahwa mereka tidak terkalahkan di bawah langit dengan beberapa alkemis tangguh di kota. Ketidaktahuan sungguh menakutkan. Dia masih pernah mendengar tentang dunia alkimia perbatasan selatan sebelumnya. Yang paling kuat adalah Empyrean Pilgiok serta para pemimpin 6 tanah suci besar. Kapan giliran kota kekaisaran kecil yang mengambil alih hegemoni? Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Mengesankan. Hahaha, lebih dari sekedar mengesankan. Aku katakan ini padamu kalau begitu. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 7 datang, mereka juga harus dengan hormat memanggil Yang Mulia, Grandmaster." Magang senior, Suster Sun mengatupkan mulutnya, ekspresi menghina di wajahnya. Sekelompok orang desa ini benar-benar sangat sombong. Namun pelayan itu tidak menyadarinya sama sekali dan berkata tanpa mempedulikan yang lain, "Hehehe, ternyata kamu ingin bertemu dengan Tuan Ye. Maka kalian semua datang ke tempat yang tepat. Kalau di tempat lain memang tidak bisa bertemu dengannya. Tapi Tuan Ye menyukai toko kami dan sering datang mengunjungi toko kami. Kebetulan sekali, Tuan Ye ada di sini." Pelayan itu melirik sekilas dan kebetulan melihat seorang pria muda membawa 2 pengikutnya ke bawah, perlahan-lahan menaiki penginapan. Tatapan magang senior Sun berubah menjadi serius, sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Itu benar-benar memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia dan menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa mencarinya. Ketika pelayan melihat Ye Yuan datang, dia buru-buru pergi untuk memberi salam. Ye Yuan sudah naik ke lantai 2. "Hahaha, Tuan Ye ada di sini,
ruangan sudah disiapkan, Yang Mulia silakan masuk. Kata pelayan itu sambil tersenyum lebar. Ye Yuan dengan santai mengambil sepotong batu esensi surgawi bermutu tinggi dan melemparkannya ke pelayan, sambil berkata sambil tersenyum, terima kasih atas masalahnya. Ambil ini. Pelayan menerimanya sambil tertawa kecil dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Yang Mulia, atas hadiahnya. Pada saat ini, semua tamu di lantai 2 berdiri dan membungkuk ke arah Ye Yuan, sambil berteriak serempak, Yang Mulia. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tertawa, semua duduk, semua duduk. Mulut Ye ini hanya terasa gatal dan datang untuk makan. Semua orang tertawa dan semua duduk. Kedekatan Ye Yuan dengan warga sipil diketahui semua orang di Elang Surgawi. Oleh karena itu, semua orang tidak keberatan dan juga tidak takut akan menghina Ye Yuan. Sebaliknya, ketika Ye Yuan melihat sekilas dan melihat suster magang senior Sun 5 orang, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Beberapa orang ini menyembunyikan kultivasi mereka dan sepertinya, memusuhinya. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak, senior Sun, 5 orang sudah bangun. Magang senior Sun menggunakan nada melihat ke bawah dari ketinggian dan berkata dengan dingin, kamu adalah Ye Yuan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar namaku. Magang senior Sun melanjutkan, kalau begitu, apakah kamu kenal Luer? Ketika Ye Yuan mendengar itu, ekspresinya berubah drastis. Ketika magang senior Sun melihat ekspresi Ye Yuan, dia langsung yakin dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku benar. Lian Xin, jatuhkan dia. Baik, kakak magang senior. Di belakangnya, seorang gadis berpakaian istana menjawab dan melangkah keluar. Setelah dia mengambil langkah keluar, auranya naik lurus ke atas, segera mencapai puncak dewa sejati lapis kelima. Lian Xin itu berpenampilan bangga, tatapannya menyapu wajah semua orang, berharap melihat tatapan memuja dari mata orang-orang yang berkerumun dan menonton. Pakar dewa sejati tingkat menengah adalah dewa di kota kekaisaran. Sayang sekali dia kecewa. Para pengunjung memang agak terkejut pada awalnya karena mereka tidak menyangka kalau wanita cantik ini sebenarnya ingin berurusan dengan Ye Yuan. Namun segera, ekspresi para pengunjung ini menjadi tenang. Dan dalam tatapan mereka, bahkan ada sedikit rasa iba. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak melampaui alam dewa sejati pada tingkat tertinggi. Tontonan besar yang pernah dialami oleh seniman bela diri Elang Surgawi sebelumnya terlalu banyak. Lupakan tentang alam dewa sejati yang sangat kecil, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan Empyrean, bukankah mereka juga dengan patuh meminta maaf kepada semua orang? Magang senior, Saudari Xuan berkata dengan dingin, patahkan saja keempat anggota badannya, jangan membahayakan nyawanya. Kalau tidak, pelacur itu mungkin akan mengancam akan bunuh diri. Saat kata-kata ini keluar, wajah Ye Yuan murung. Awalnya, ketika dia tiba-tiba mendengar berita Luer, dia bahkan berpikir bahwa Luer cukup baik dengan gadis-gadis ini. Siapa yang tahu kalau pihak lain ingin mematahkan keempat anggota tubuhnya saat mereka bergerak. Gelombang api jahat segera muncul di hati Ye Yuan. Senior, yakinlah, Lian Xin tahu seberapa jauh harus melangkah dan kapan harus berhenti. Sampah semacam ini, dimanapun aku ingin menghancurkannya, akan rusak di sana. Senior Sun menganggukkan kepalanya, jelas juga berpikir demikian. Ye Yuan saat ini sepertinya hanya seorang kultivator dari alam dewa surgawi. Dia sama sekali tidak layak disebutkan di matanya. Bukan karena Ye Yuan sengaja menyembunyikan kultivasinya, tapi dia melakukan perjalanan penyamaran dan tidak ingin berjalan-jalan di jalanan. Namun di mata senior Sun dan kelompoknya, dia menjadi target yang bisa diremas sesuka hati. Selesai berbicara, telapak tangan Lian Xin terulur dan mengarah ke tulang belikat Ye Yuan. Gelombang hukum es langsung menyebar dan menyelimuti Ye Yuan. Seluruh ruangan sepertinya akan membeku. Telapak tangan ini sangat gesit dan ganas, jika dipukul pasti tulang belikatnya akan pecah. Bertindak sembarangan dan membabi buta. Ye Yuan mendengus dingin, menekuk jari-jarinya menjadi cakar, dan benar-benar mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian, secara langsung mengabaikan wilayah kekuasaan Lian Xin. Itu hanya untuk mendengar suara yang tajam. Lian Xin jatuh ke tanah sambil menangis kesakitan. Tulang belikatnya sudah hancur. Murid senior Sun mengerut dan dia berteriak kaget, hukum ruang. Ye Yuan mengabaikan keterkejutan kakak magang senior Sun dan berkata dengan suara serius, di mana Luer? Siapa kalian? Beberapa gadis ini jelas tidak punya niat baik. Kemungkinan besar, situasi Luer saat ini juga tidak jauh lebih baik,
Ye Yuan tentu saja merasa cemas di dalam hatinya. Setelah kejutan singkat, Senior Sun memulihkan ketenangannya, mulutnya melengkung ketika dia berkata, "Aku meremehkanmu, tetapi apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menjadi tidak terkendali karena kamu tahu sedikit hukum ruang? Jangan khawatir, setelah keempat anggota tubuhmu patah, nona muda ini perlahan-lahan akan memberitahumu kabar pelacur itu dalam perjalanan. Huan Yi, ajari dia bagaimana berperilaku yang benar." "Ya, kakak senior." Gadis cantik itu tersenyum manis dan menoleh ke arah Ye Yuan dan berkata, "Pantas saja pelacur itu selalu memikirkanmu. Aku tidak menyangka bahwa bakatmu sebenarnya tidak lebih lemah dari miliknya, berkultivasi menjadi dewa sejati lapis kelima dalam waktu 1000 tahun yang singkat. Namun, itu tidak ada gunanya. Kamu berani melukai murid-murid Menara Awan Esku, itu tidak akan semudah mematahkan 4 anggota badan." Saat berbicara, aura Huan Yi berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Mengambil 3 langkah, auranya sudah naik ke dewa sejati lapis kinam. Tapi ketika pelayan itu melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menghela nafas, benar-benar seorang gadis kecil yang belum pernah melihat banyak hal di dunia sebelumnya. Meminta masalah. Ketika yang lain mengangguk sedikit ketika mereka mendengarnya, mereka juga merasakan hal yang sama. Jika Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri biasa, mereka pasti akan mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi yang berdiri di sini adalah Ye Yuan. Bahkan Lu Ziyi, seorang jenius yang memahami 5 jenis hukum, mati di tangan Ye Yuan. Beberapa gadis kecil di depan mereka berpikir bahwa kekuatan mereka sangat kuat, namun sebenarnya, di mata Ye Yuan, mereka hanyalah semut. Suara pelayan itu tidak disembunyikan. Mendengar perkataan pelayan itu, wajah cantiknya mau tak mau menjadi dingin, tiba-tiba mengacungkan jari, dan benar-benar menunjuk ke arah pelayan. "Semut bodoh, pergi dan mati." Pelayan itu hanyalah kultivasi alam penguasa ilahi. Jika terkena jari ini, dia pasti akan dibekukan menjadi patung es. Namun pelayan itu tidak berniat mengelak, karena dia tahu Ye Yuan tidak akan membiarkannya mati. Kamu adalah semut yang bodoh." Ye Yuan sudah lama kehilangan kesabarannya. Pihak lain terus menyebut pelacur, bagaimana mungkin dia tidak marah. Hanya melihat sosoknya tiba di depan Huan Yi seperti hantu. Huan Yi tahu bahwa Ye Yuan mengetahui hukum ruang dan sebenarnya sudah lama mempersiapkannya. Meski begitu, dia masih terkejut melihat sosok hantu Ye Yuan. Hukum es Huan Yu tiba-tiba terlepas, bergegas menuju Ye Yuan dengan heboh. Namun sayangnya, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tamparan yang jelas terdengar, Huan Yi langsung ditampar. Kali ini, Ye Yuan tidak berhenti, sosoknya bergerak sekali lagi, sudah tiba di depan Senior Sun. Senior Sun tertawa dingin, aura di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia secara mengejutkan adalah dewa sejati lapis ke-7. Mencari kematian. Reaksi Senior Sun juga sangat cepat. Sambil menjerit, pedang panjangnya sudah berada di tangannya dalam sekejap. Tapi Ye Yuan tidak mengelak atau menghindar, sebuah tinju bertemu dengan pedang Senior Sun. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk secara paksa menolak harta mistik dewa sejatinya, Senior Sun bahkan lebih mencemooh di dalam hatinya. Pedang hujan es. Itu hanya untuk melihat ujung pedangnya. Hujan es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan, menusuk langsung ke Ye Yuan. Hujan es itu dipadatkan olehnya dengan kekuatan hukum, kekuatan yang sangat besar. Masing-masing mirip dengan pedang tajam. Bahkan jika dewa sejati lapis ke-7 dengan paksa menolaknya, mereka juga harus ditusukkan ke dalam jaring. Ye Yuan sebenarnya menahan dengan kuat tubuh fisiknya. Di matanya, dia hanya mencari kematian. Namun tak lama kemudian, ekspresi Senior Sun berubah drastis. Karena Ye Yuan bergegas, itu hanya untuk melihat cahaya keemasan memancar dengan cemerlang di tubuh Ye Yuan. Saat hujan es itu menyentuh cahaya keemasan, langsung terbelah menjadi 2, seperti kerucut es biasa. Hujan es yang mampu menembus dewa sejati lapis ke-7 sampai mati sebenarnya tidak mampu menghentikan Ye Yuan sedikitpun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika Ye Yuan berhasil mendominasi ibu kota Kekaisaran Agung Pil Awan untuk terakhir kalinya, tubuh fisiknya sudah berhasil menembus transformasi ke-6 tahap akhir. Bahkan ketika bertemu dengan harta mistik dewa sejati bermutu tinggi, dia juga tidak takut sedikitpun, apalagi salju es yang terkondensasi hanya dari kekuatan hukum. Pada saat ini, gerakan Senior Sun sudah berakhir dan tidak punya waktu untuk mengubah gerakan sama sekali. Melihat pukulan Ye Yuan dibanting, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kekuatan hukum tiba-tiba muncul di tubuhnya.
Sekujur tubuhnya ditutupi lapisan pelindung es. Ye Yuan tidak peduli dan langsung memukulnya. Senior Sun memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya langsung terbang keluar dari penginapan, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tianping, bawa dia ke istana Tuan Kota. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Baik, Yang Mulia. Ning Tianping telah lama mengikuti Ye Yuan dan tahu bahwa Ye Yuan saat ini sudah sangat marah. Sekaligus, dia tidak berani berlama-lama, sosoknya keluar dari penginapan dengan cepat. Beberapa murid Menara Awan Es memandang Ye Yuan seperti melihat hantu, tatapan mereka penuh dengan keterkejutan. Huan Yi menutupi wajahnya dan berteriak kaget, hukum es Senior Sun sudah dikembangkan ke peringkat 6 tahap akhir, tapi dia, benar-benar dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia tidak bisa menahannya selain terkejut. Senior Sun sedikit lebih tinggi dari Ye Yuan. Hukum esnya juga sudah dikembangkan ke peringkat 6 tahap akhir. Kekuatannya juga bisa menduduki peringkat 5 besar di antara generasi muda Menara Awan Es. Dia sebenarnya tidak bisa menahan salah satu pukulannya. Apakah orang ini masih manusia? Hehehe, aku sudah bilang kalau kalian semua belum banyak melihat dunia. Bagaimana kekuatan yang mulia bisa dinilai oleh kalian semua, anak-anak kecil ini? Pelayan itu berpenampilan puas seolah-olah yang menang adalah dia. Kembali ke istana Tuan Kota, Ye Yuan tidak sabar menunggu untuk menginterogasi Senior Sun dan yang lainnya. Kepergian Lu'er terjadi 1000 tahun yang lalu tanpa kabar. Selama 1000 tahun ini, Ye Yuan terus-menerus mengkhawatirkan beritanya. Hanya saja dunia bentangan surga begitu besar, jadi kemana Ye Yuan akan pergi dan menemukannya. Sekarang, dia akhirnya berhasil mendengar kabar Lu'er. Emosi Ye Yuan menjadi tidak tenang sejak saat itu. Terlebih lagi, dia bahkan tahu bahwa berita ini pasti tidak terlalu bagus. Ning Tianping menyeret Senior Sun dan melemparkannya ke depan Ye Yuan. Senior Sun mulai terbatuk-batuk dengan keras. Huan Yi dan yang lainnya memandang Ye Yuan dengan wajah ketakutan, penuh rasa tidak percaya. Pria di depan mereka ini terlalu kuat. Satu pukulan telah memukuli Senior Sun hingga terluka parah. Bicaralah, di mana Lu'er sekarang? Aku harap kalian semua tidak memaksaku untuk mencari di jiwa kalian. Ye Yuan memandang Senior Sun dan berkata dengan dingin. Uhuk, ranahmu bahkan tidak setinggi milikku. Ingin menggunakan seni pencarian jiwa pada wanita muda ini. Uhuk, ayo, kata Senior Sun sambil tersenyum dingin. Tingkatan ranah Ye Yuan tidak setinggi miliknya, jadi jiwa dewanya tentu saja tidak sekuat miliknya. Jika dia melakukan pencarian jiwa, bukan hanya tidak akan berhasil, tapi malah akan merugikan jiwa dewanya sendiri. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata, kalau begitu, pergilah dan mati. Agaknya, wanita ini juga tidak pernah melakukan hal baik untuk Lu'er. Jika dibunuh, maka dibunuh. Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis apapun. Kekuatan jiwa seperti lautan mengalir keluar dari lautan pikiran Ye Yuan. Wajah beberapa gadis berubah liar, baru kemudian mereka mengetahui bahwa Ye Yuan tidak sedang bercanda. Menerobos terakhir kali, Ye Yuan menyerap lautan hukum. Jiwa ilahinya sudah mencapai batas alam dewa sejati. Berhenti, akan kukatakan, Senior Sun berteriak. Sangat terlambat, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali, langsung menyerang lautan pikiran Senior Sun. Jiwa ilahi Senior Sun menyerang sebagai pembalasan dengan heboh. Ye Yuan hanya mendengus dingin, kekuatan mutiara penekan jiwa tiba-tiba tercurah, langsung menghancurkan semua perlawanannya. Ye Yuan sama sekali tidak bersimpati saat dia mengorek jiwa ilahi Senior Sun dengan kasar. Adegan demi adegan terlintas di benak Ye Yuan. Semakin dia melihat, semakin dia marah. Ternyata perbatasan utara memiliki wilayah yang disebut Stepa paling utara. Tempat itu adalah negeri yang sangat dingin, faksi-faksinya rumit dan pelik. Segala sesuatunya tidak terdefinisi dengan baik seperti perbatasan selatan, milik Kaisar Surgawi Bodhimanda. Tempat itu adalah tanah tak bertuan. Kaisar Surgawi sama sekali tidak tertarik pada wilayah ini. Oleh karena itu, ia dibagi menjadi kekuatan besar dan kecil. Tapi faktanya, ada 9 faksi besar tingkat Empyrean yang terkuat di sini. Menara Awan Es ini adalah salah satu kekuatan tingkat Empyrean. Sekitar 1000 tahun yang lalu, Lu'er muncul di Stepa paling utara dengan cara yang tidak diketahui dan disukai oleh Master Menara Awan Es. Dia kemudian diangkat sebagai murid. Saat itu, Lu'er hanyalah alam sekilas surga, namun metode kultivasi Menara Awan Es sangat cocok untuk Lu'er. Dengan mengandalkan fisik ilahi Yin yang mendalam,
kecepatan kultivasinya sangat cepat. Lebih dari 1000 tahun, dia sudah berkultivasi ke alam dewa sejati. Saat ini, dia sudah menjadi pusat kekuatan dewa sejati lapis kelima. Tentu saja, ini semua berkat Ye Yuan. Saat itu, dia membantu 9 Yin Meridian Tautan Ilahi Luer untuk berkembang lebih jauh dengan pil dewa, berevolusi menjadi fisik ilahi Yin yang mendalam. Begitulah Luer yang sekarang. Namun dalam berjalan di sepanjang jalan ini, Luer mengalami banyak kesulitan. Senior Sun merasa iri karena Luer tidak hanya cantik, tetapi bakat kultivasinya juga sangat tinggi. Faktanya, saat itu, karena Luer melanggar aturan, dia menggantung Luer untuk dipukuli hingga Luer hampir mati. Jika bukan karena kakak senior kedua yang membantunya, Ye Yuan mungkin tidak akan bisa melihat Luer lagi. Tentu saja, meskipun senior Sun cemburu, dia hanya mendengarkan orang lain. Orang yang benar-benar ingin berurusan dengan Luer adalah kakak perempuan tertua, He Xiangyun. Adapun Master Menara Awan Es itu, dia memiliki sikap membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun Menara Awan Es ini adalah kekuatan wanita, di bawah lingkungan Stepa paling utara, mereka kebanyakan egois, dan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di bawah. Di Menara Awan Es ini, untuk berbicara tentang memperlakukan Luer dengan baik, hanya ada kakak senior kedua, Yang Fei Er. Kali ini, alasan mengapa Sun Qingling datang mencari Ye Yuan adalah karena salah satu tuan muda pasukan tingkat Empyrean Stepa Utara lainnya menyukai Luer, mengintimidasi Master Menara-Menara Awan Es dengan ancaman dan memperdaya dengan keuntungan, untuk menikahi Luer. Master Menara Awan Es tidak bisa menahan godaan dan akhirnya tetap setuju. Hanya saja Luer mengancam akan mati. Itulah sebabnya Master Menara Awan Es tidak berhasil. Pikiran Luer murni dan perasaannya terhadap Ye Yuan sudah diketahui oleh kakak perempuan tertua He Xiangyun sejak lama. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Master Menara Awan Es untuk menangkap Ye Yuan untuk mengancam Luer, dan memaksa Luer untuk menyerah. Saat Master Menara Awan Es mendengar ini, dia sangat gembira dan segera mengizinkannya. Karena dia tahu bahwa tempat Ye Yuan berada hanyalah sebuah kota kekaisaran, jadi mengirim Sun Qingling ke sana sudah lebih dari cukup. Hanya saja Master Menara Awan Es tidak pernah bermimpi bahwa dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuh Sun Qingling hanyalah masalah menjentikkan jari. Terlebih lagi, kekuatan kota kekaisaran elang surgawi saat ini tidak sedikit pun lebih lemah dari Menara Awan Es. Yang menggelikan adalah Sun Qingling dan rekannya, berpikir bahwa mereka kuat dan datang untuk menangkap orang bahkan tanpa bertanya, sehingga langsung dimusnahkan oleh Ye Yuan. Kalian semua, sangat bagus. Ketika dia mengatakan ini, gigi Ye Yuan berderit karena bergesekan. Ketika Ning Tianping dan Bai Chen di sampingnya melihat pemandangan ini, mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu apa yang dilihat Ye Yuan dalam jiwa ilahi Sun Qingling, tapi mereka jarang melihat ekspresi marah pada Ye Yuan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa Ye Yuan sudah sangat marah. Yang mulia, selamatkan hidup kami. Bagaimana mungkin beberapa gadis itu masih memiliki penampilan yang angkuh? Mereka sudah sangat ketakutan. Heh, kalian ini bukankah seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu? Hanya saja kalian semua biasanya memperlakukan Luer seperti itu, jadi kalian tidak boleh merengek. Selesai berbicara, Ye Yuan melambaikan tangan. Beberapa aliran energi pedang ditembakkan, langsung meledakkan keempat orang itu hingga menjadi abu. Keempat orang ini semuanya adalah kaki tangan Sun Qingling. Dalam 1000 tahun ini, tidak sedikit kejadian yang menindas Luer dan bahkan beberapa kali melukai Luer sampai mati. Bagaimana Ye Yuan mau menyelamatkan mereka? Setelah membunuh 4 orang, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan diri, dan berkata, undang senior Bai Tong dan mereka semua. Mendengar bahwa Ye Yuan akan pergi ke wilayah utara, semua orang sangat khawatir. Lagi pula, ketika tiba di tempat seperti itu, tidak ada yang mengenal Grandmaster Ye. Jika terjadi kecelakaan, itu tidak baik. Bai Tong mengerutkan kening dan berkata, kenapa tidak, aku pergi bersamamu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, elang surgawi baru saja stabil. Kekuatan di mana-mana melemparkan pandangan tamak, jadi pasti ada pusat kekuatan tingkat Empyrean yang menahan benteng. Kalian semua tinggal, hanya Tianping yang mengikutiku saja sudah cukup. Meninggalkan Bai Tong di sini tentu saja akan jauh lebih aman. Namun perbatasan selatan tidak tenang dan tenteram. Empyrean Pilgiok dan yang lainnya semuanya menatap dengan tamak. Tanpa pusat kekuatan tingkat Empyrean yang menguasai benteng,
Ye Yuan tidak bisa menenangkan pikirannya. Melalui beberapa tahun jungkat-jungkit dan negosiasi, Menara Harta Karun Segudang dan Elang Surgawi sekali lagi bergabung dengan Aliansi Perbatasan Selatan. Dengan pertempuran ini, Menara Harta Karun Segudang tentu saja merupakan pihak yang paling diuntungkan, namun pusat perhatian kota Kekaisaran Elang Surgawi adalah yang paling terang. Seperti kata pepatah, angin menderu-deru di sekitar puncak tertinggi, mustahil bagi Empirean Pilgiok mereka semua rela ditekan begitu saja. Mungkin beberapa masalah akan terjadi. Baitong bukan hanya pusat kekuatan Empirean, tapi juga Dewa Alkimia Bintang 7. Dengan dia menjaga Elang Surgawi, Ye Yuan secara alami bisa lebih tenang. Yun Yi, saat guru tidak ada, negeri punggung bukit selatan ini akan dipimpin oleh Hemu. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, konsultasikan dengan senior Bai, mengerti? Ye Yuan menginstruksikan. Yun Yi mengangguk dan berkata, baik, guru. Setelah mengatur segalanya untuk Elang Surgawi, Ye Yuan membawa serta Ning Tianping. Keduanya memulai perjalanan ke stepa paling utara. Stepa paling utara dikatakan sebagai padang rumput, namun sebenarnya itu hanyalah gurun pasir. Area di sini sangat luas, dengan binatang buas di mana-mana. Manusia yang tinggal di sini harus bersatu agar tetap hangat, berkumpul bersama. Justru karena inilah orang-orang di sini menjadi keras kepala dan sulit diatur, membunuh orang dengan mudah. Hanya yang kuat yang bisa bertahan di sini. Tempat ini adalah tempat ajaib di mana para seniman bela diri membentuk faksi dan geng, demi keuntungan dan saling membunuh. Tapi setiap gelombang binatang buas, mereka mampu mengesampingkan semua keluhan dan melawan binatang buas itu. Jiu Luoji adalah tempatnya. Daratan utara sangat dingin. Udara di sini seakan mampu membekukan orang menjadi patung es. Bahkan jika kultivasi seseorang mencapai alam dewa sejati, Anda juga bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tempat ini adalah dunia hukum es. Oleh karena itu, saat manusia dilahirkan, mereka akan memahami suatu hukum, yaitu hukum es. Oleh karena itu, seniman bela diri di sini sangat kuat dan seringkali memahami lebih dari 2 hukum. Pada saat ini, di dalam sebuah kedai kecil di Jiu Luoji, seniman bela diri berkumpul berpasangan dan bertiga, minum dan mengobrol. Ini adalah cara hidup seniman bela diri di waktu senggang mereka, menghangatkan perut mereka dengan alkohol kental dan mengobrol tentang urusan stepa paling utara ini. Oleh karena itu, bisnis kedai tersebut sangat bagus. Seorang pria dan seorang wanita, 2 orang muda yang mengenakan rok bulu memasuki kedai kecil dan tidak menemukan tempat setelah melihat sekeliling dalam waktu lama, ekspresi mereka agak kecewa. Gadis itu menunjuk ke sudut dan berkata, "Kakak, lihat. Meja di sana hanya memiliki 2 orang yang duduk. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan berbagi meja?" Di pojok, 2 pemuda sedang minum alkohol. Salah satunya terbungkus dan masih membeku hingga dia gemetar. Yang lain mengenakan pakaian tipis, tapi dia tampak baik-baik saja. Pria itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayo, pergi dan lihat." Kedua orang itu datang ke samping meja. Pria itu menangkupkan tangannya dan berkata, "Adik laki-laki ini, aku Usong dari Jalan Air Selatan, dan ini adalah adik perempuanku, Wuling. Bisnis kedai api mengamuk ini terlalu bagus, kami tidak mendapatkan tempat. Bolehkah kita berbagi meja?" Pria muda berpakaian ringan itu menyesap anggur dan berkata dengan dingin, "Duduklah." Kakak dan adik 2 orang itu sangat gembira dan langsung duduk di seberangnya sambil berteriak, "Pelayan, bawakan 4 kendi minuman api mengamuk." "Baiklah." Jauh dari sana, pelayan itu berteriak sekeras-kerasnya. Segera, 4 kendi minuman api mengamuk disajikan. Wusong membuka segelnya dan langsung meneguknya, berkata sambil tersenyum, menyegarkan. "Hahaha, adik kecil, ayo, bersulang." Pemuda di seberangnya mengangkat gelasnya dengan sedikit gerakan dan menyesap alkohol lagi. Ketika Wuling melihat penampakan orang yang acuh di seberangnya, dia meringkuk mulutnya dan berkata, berpura-pura. Wusong tertawa dan berkata, "Adik, jangan salahkan dia. Adik perempuanku ini tidak berpikir sebelum berbicara, aku ingin tahu bagaimana cara memanggil kalian berdua." Ji Qingyun, Ning Tianping. Kedua orang itu menjawab satu demi satu. Kedua orang ini adalah tuan dan pelayan Ye Yuan yang melintasi gunung bentangan surga dan batas wilayah untuk datang. Saat ini, lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak senior Sun dan kelompoknya pergi ke Elang Surgawi. 2 orang tuan dan pelayan melewati banyak tikungan dan belokan, dan lelah dalam perjalanan, akhirnya bergegas ke stepa paling utara setengah tahun yang lalu.
Namun mereka tidak segera mengambil tindakan. Dengan kekuatan mereka berdua, bahkan jika mereka menerobos ke menara awan es, mustahil juga menyelamatkan Luer. Untungnya, Ye Yuan memastikan Luer baik-baik saja untuk saat ini. Oleh karena itu, dia mulai merencanakan cara menyelamatkan Luer. Sesampainya di sini, tentu saja Ye Yuan tidak cocok menggunakan nama aslinya, jadi dia hanya menggunakan nama kehidupan sebelumnya. Hahaha, ternyata itu kakak Ji dan kakak Ning. Aku akan menghadiahkan 2 kendi anggur ini untuk kalian berdua. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih kepada kalian berdua karena telah menawarkan tempat duduk kalian. Wu Song mendorong 2 kendi anggur ke depan. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu Ji ini tidak akan sopan. Wu Song menilai Ye Yuan dan tidak bisa menahan pertanyaan di dalam hatinya dan berkata, apakah kakak Ji tidak kedinginan memakai pakaian yang begitu tipis? Omong-omong, 2 orang tuan dan pelayan ini juga aneh. Yang satu mengenakan pakaian yang sangat sedikit tetapi menyendiri dan acuh tak acuh, sementara yang lainnya mengenakan pakaian yang sangat tebal tetapi gemetar hebat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak dingin. Di sampingnya, Ning Tianping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tatapannya penuh rasa iri. Dia juga tidak menyangka bahwa perjalanan keluar ini sebenarnya adalah tugas yang berat. Dengan kultivasi dewa sejati lapis ketiga, dia benar-benar gemetar karena kedinginan seperti manusia biasa. Tapi tuannya sama sekali tidak beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Orang ini memiliki tubuh emas transformasi ke-6 sempurna tahap akhir dan sama sekali tidak tahu apa itu dingin. Wu Ling mencibir dan berkata, bohong. Dalam pandanganku, dia pasti menahan hawa dingin dengan esensi ilahi, tetapi tidak tahu bahwa ini adalah hal yang tabu di stepa paling utara. Jika kamu menghadapi musuh dan hanya memiliki 70-80% esensi ilahi yang tersisa, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Esensi ilahi, ini memang bisa menahan dinginnya. Hanya saja di stepa paling utara, tidak ada yang berani melakukannya. Karena di tempat ini, terjadi pembunuhan untuk merampas harta benda dengan mudah, atau berkelahi dengan binatang buas di hutan belantara. Seseorang harus mempertahankan kondisi puncaknya. Esensi ilahi untuk menangkal hawa dingin pasti menghabiskan sejumlah besar esensi ilahi dalam cuaca yang sangat dingin seperti ini. Begitu bertemu musuh, sudah terlambat untuk menangis. Ning Tianping hampir marah ketika mendengarnya, tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhuhu, Ji ini memiliki banyak esensi surgawi dan tidak takut untuk mengkonsumsinya. Wu Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengarnya dan berkata sambil mendengus dingin, jangan dengarkan nasihat orang tua dan kamu akan langsung menderita. Benar-benar tidak akan diberi imbalan atas niat baik. Wu Song sedikit canggung di sampingnya dan berkata sambil tertawa, adik perempuanku jujur dan lidahnya tajam. Ayo, Wu ini bersulang untuk 2 saudara laki-laki. Selesai minum, Wu Song meletakkan kendi anggur, menyeka mulutnya, dan berkata, menyegarkan. Di Jiuluoji ini, minuman inilah yang memiliki tendangan paling kuat. Minum seteguk seperti bola api yang menyala. Dibandingkan dengan alkohol di kedai lain, mereka masih jauh di bawah. Kakak Ji, kamu juga menyukai alkohol ini kan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar itu dan berkata, alkohol ini biasa saja, masih lumayan. Alis Wu Song berkerut ketika dia mendengar itu, berpikir dalam hati bahwa anak ini memang orang yang suka bohong. Apakah Anda akan mati jika Anda tidak memicu orang? Minuman api mengamuk adalah minuman keras yang terkenal di mana-mana dan sangat dicintai oleh para seniman bela diri di padang rumput ini. Tapi ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu menjadi biasa-biasa saja, lumayan. Bahkan jika Wu Song berpikiran luas, dia hampir memuntahkan seteguk alkohol juga. Siapa sangka pemilik kedai ini memiliki telinga yang tajam dan benar-benar mendengar kata-kata Ye Yuan. Dia langsung tertawa dingin dan berkata, nak, jangan terlalu sombong saat berbicara. Di Jiuluoji ini, siapa yang tidak tahu kalau minuman api mengamuk milik kedai api mengamuk kami mirip dengan api di padang rumput, dan wajib bagi para seniman bela diri di padang rumput itu. Bahkan dibandingkan dengan pil obat para master, itu tidak pucat sedikit pun. Di sekeliling, orang-orang yang Sukitanum semuanya juga memiliki ekspresi tidak senang. Nak, rambutmu bahkan belum tumbuh sempurna dan kamu berani mengambil posisi di sini. Kalau begitu nak, pakaianmu sangat tipis. Apakah itu menggunakan esensi ilahi untuk mengusir hawa dingin? Jika kamu memiliki kemampuan, jangan minum alkohol ini. Satu kalimat Ye Yuan langsung menyulut suasana kedai.
Wulong mencibir di sampingnya dan berkata, lihat, aku tahu itu. Saat tampil, kamu menimbulkan kemarahan publik sekarang kan? Sebaliknya, Wusonglah yang baik hati, buru-buru berdiri dan menggenggam tangannya pada semua orang, berkata, hahaha, saudara-saudaraku tidak keberatan, saudaraku ini salah bicara setelah minum, salah bicara setelah minum. Bos kedai itu tersenyum dingin ketika dia berkata, salah bicara setelah minum. Hehehe, kalau kamu merasa alkoholku kurang enak, jangan minum kalau kamu punya kemampuan. Pergi, tempat ini tidak menyambutmu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan minum, kalau begitu jangan minum. Apapun itu, rasanya juga membosankan dan hambar. Membosankan dan hambar, sialan. Ketika pemilik kedai mendengar kata-kata Ye Yuan, dia marah sampai dia menginjak kakinya. Ketika orang lain melihat adegan ini, selain menganggapnya lucu, mereka juga merasa iba pada Ye Yuan. Bos kedai ini bernama Zhang Tu. Pada tahun-tahun awalnya, dia membunuh orang dan melakukan pembakaran. Perbuatan jahatnya tidak mengenal batas. Kekuatannya juga mencapai alam dewa sejati tingkat menengah dan bukan orang baik. Sampai akhirnya dia mendapatkan formula minuman api mengamuk ini, dan dia membuka kedai di sini. Bos kedai itu langsung berlari ke depan Ye Yuan dengan langkah cepat dan berkata sambil tersenyum dingin, nak, aku, Zhang Tu, telah menjual minuman api mengamuk di Jiuluoji ini selama 10.000 tahun dan belum pernah mendengar ada yang mengatakan itu, sebelumnya membosankan dan hambar. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk keluar dari pintu ini. Semua orang menggunakan tatapan iba untuk melihat Ye Yuan. Orang-orang veteran Jiuluoji semua tahu bahwa Zhang Tu ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau tidak, dengan minuman api mengamuk miliknya yang sangat diminati, mungkinkah tidak ada yang berani merendahkannya? Tidak ada yang berani, itu saja. Wuling memutar matanya dan berkata, bagaimana caranya? Membuat orang marahkan, mengapa kamu tidak menutup mulutmu? Lihat bagaimana kamu membereskan kekacauan ini. Wu Song melotot tajam ke arahnya. Berbalik sambil tersenyum lebar, dia berkata kepada Zhang Tu, Bos Tu, adikku ini baru saja tiba dan tidak tahu peraturannya. Jangan merendahkan levelnya. Tapi Zhang Tu tersenyum dingin dan berkata, siapa kamu? Apa dasarmu untuk tidak menjadikanku setingkat dengannya? Aku akan turun ke levelnya hari ini. Jika kata-kata ini tersebar, bagaimana kedaiku akan tetap berjalan di masa depan? Selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Yuan lagi dan berkata sambil tersenyum dingin, nak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Selama kamu mengeluarkan alkohol yang lebih baik daripada minuman api mengamuk hari ini, masalah ini akan dibatalkan dan aku bahkan akan meminta maaf kepadamu. Kalau tidak bisa mengeluarkan, hehehe. Zhang Tu tampak ingin berkelahi. Jelas sekali, dia memendam niat buruk. Wu Song menatap tajam ke samping Ye Yuan dan berbisik, minta maaf. Kakak Ji, cepat minta maaf pada Bos Tu. Ye Yuan duduk di sana dengan tenang dan mengabaikan Zhang Tu, tapi dia memandang Wu Song sambil tersenyum sambil berkata, duduklah, saudara Wu. Hanya berdasarkan kamu membela Ji ini akan mentraktirmu secangkir anggur hari ini. Saat berbicara, sebuah botol kecil muncul di tangan Ye Yuan. Ye Yuan membuka tutup botolnya. Aroma alkohol yang kental langsung memenuhi seluruh kedai kecil itu. Sangat harum. Anggur yang enak. Ya dewa, anggur ini 10 kali lebih harum daripada minuman api mengamuk. Alkohol apa ini? Orang tua ini belum pernah mencium aroma alkohol seperti ini sebelumnya. Setelah membuka tutup botol, seruan keras di dalam kedai kecil itu saling terhubung. Cukup banyak orang yang matanya kabur karena mabuk hanya dengan mencium aroma alkohol tersebut. Ekspresi Zhang Tu langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mengeluarkan anggurnya. Hanya berdasarkan aroma alkoholnya, anggur di tangan Ye Yuan jauh melampaui minumannya. Baunya enak sekali. Kakak, aku ingin minum. Di sampingnya, Wu Ling sudah mabuk, mengeluarkan erangan ringan yang tidak mampu menyembunyikan keinginannya. Hanya untuk melihat air liur sudah keluar dari sudut mulutnya. Aroma ini sungguh menggoda. Wu Ling baru saja mengulurkan tangannya dan ditampar oleh Ye Yuan. Aduh, kenapa kamu memukulku? Tamparan ini juga membangunkan Wu Ling dari rasa sakitnya. Tapi saat ini, dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut, seolah dia melihat hantu. Orang ini benar-benar meminum alkohol berkualitas. Alkohol ini hanya untuk diminum oleh saudara Wu, bukan bagianmu. Ye Yuan berkata dengan dingin.
Cih, pelit. Kalau begitu jangan minum, siapa yang mau? Meskipun dia berkata begitu, sepasang mata Wuling tertuju pada botol kecil itu, air liur kembali keluar dari sudut mulutnya. Di stepa paling utara ini, wanita juga Sukitanum. Bukan hanya Wuling, semua orang di kedai kecil itu mendecakkan bibir mereka, menatap lekat-lekat botol kecil di tangan Ye Yuan. Di bawah pengawasan orang-orang, Ye Yuan menuangkan segelas kecil untuk Wu Song. Saat anggur keluar dari botol, aromanya menjadi lebih kuat. Wu Song memandang Ye Yuan dengan ekspresi terkejut. Dia dibuat pusing oleh aroma yang jatuh dari langit. Hanya dia yang bisa meminum anggur ini. Saudara Wu, cicipi anggur Ji ini. Ye Yuan memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum ringan. Wu Song dengan putus asa menelan ludahnya, serangga rakus di perutnya sudah gelisah tanpa henti. Kalau begitu, Wu ini tidak akan sopan. Wu Song mengangkat gelasnya, meletakkannya di ujung hidungnya dan menghirupnya, dan hampir menjatuhkan gelasnya. Terlalu harum. Dia telah meminum anggur selama bertahun-tahun dan belum pernah mencium aroma anggur yang begitu harum hingga ekstrim. Yang lain memandang Wu Song, air liur menetes ke lantai, semuanya sangat iri. Sebaliknya, Wu Songlah yang sebenarnya tidak tahan meminumnya setelah anggur mencapai mulutnya. Di sampingnya, Ning Tianping berkata dengan tatapan iri, anggur cahaya matahari ini, yang mulia bahkan tidak tega membiarkan saya minum satu teguk, mulutmu bernasib baik. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, dasar bajingan, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu seberapa banyak kamu minum secara diam-diam, namun sebenarnya masih berani melampiaskan keluhanmu di sini. Benar-benar berpikir aku tidak tega memukulmu. Ning Tianping terlihat malu saat berkata, bukankah karena aku takut dingin? Hehehe, anggur yang mulia benar-benar terasa lebih enak jika meminumnya lebih banyak. Bahkan beberapa kali lebih kuat dari anggur seperti mimpi. Ye Yuan memutar matanya dan tidak peduli. Sesampainya di negeri yang sangat dingin ini, dalam waktu setengah tahun ini, selain menanyakan informasi, Ye Yuan juga sedang membuat cahaya matahari ini. Meskipun Ye Yuan tidak takut dengan angin dingin, namun tetap saja ia merasa tidak nyaman berada di negeri yang sangat dingin ini. Minumlah seteguk anggur hangat dan semuanya akan teratasi secara alami. Saudara Wu, bukan berarti Ji ini pelit. Kamu hanya bisa minum segelas anggur ini. Jika kamu meminumnya lagi, kamu pasti akan pingsan, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wu Song tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, saudara Ji terlalu meremehkan Wu ini dikenal sebagai 1000 cangkir tanpa mabuk. Bahkan minuman api mengamuk ini, aku akan baik-baik saja setelah meminum 5 botol juga. Selesai berbicara, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menundukkannya sekaligus. Selesai minum, Wu Song memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ketika Zhang Tu melihat situasinya, dia langsung tertawa keras dan berkata, hahaha, apa yang aku katakan? Omong kosong apa cahaya matahari? Bagaimana bisa dibandingkan dengan anggur yang enak? Kata-kata Zhang Tu diucapkan di tengah jalan ketika langsung dipotong oleh keduanya yang menggemakan kata-kata ekstrim Wu Song. Anggur yang enak, anggur yang enak, anggur yang enak, benar-benar enak. Wu Song mengucapkan 3 anggur berkualitas berturut-turut dan melanjutkan dengan kata-kata vulgar. Wajah Zhang Tu langsung menunduk, apakah kamu akan mati jika kamu panik biar ku bilang selesai? Tetapi yang lain tidak sabar dan menatap Wu Song dengan tatapan kosong sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apa enaknya? Ya, cepat katakan, Wu Song saat ini, matanya sebenarnya sudah mulai kabur, menggelengkan kepalanya keras, ingin sedikit membangunkan dirinya. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka diam-diam menjadi keluh. Anggur ini, begitu kuatnya. Aku tidak bisa menggambarkannya. Pokoknya, ini enak sekali. Wu Song berkata dengan suara kasar. Zhang Tu tampak menolak untuk menyerah saat dia berkata sambil tersenyum dingin, apa gunanya menjadi lesat? Minuman api mengamuk milikku memiliki efek mengusir hawa dingin. Minumlah 1 tong dan kamu tidak perlu menggunakan esensi ilahi selama 3 hari. Tidak peduli betapa harumnya anggurmu, itu juga tidak bisa dibandingkan dengan minuman api mengamuk milikku. Ketika dia mengatakan ini, dia terlihat bangga. Fungsi terbesar minuman api mengamuk ini bukanlah kelezatannya, tapi untuk menahan hawa dingin. Di negeri yang sangat dingin ini adalah yang paling praktis. Mengenai kelezatannya, itu masih nomor 2. Hanya saja suaranya belum memudar ketika Wu Song langsung membuka mantel kulitnya dan melepas semua pakaiannya, sambil berteriak sekeras-kerasnya, panas.
Sangat panas. Semua orang menggunakan tatapan iba saat melihat Zhang Tu. Jejak kebanggaan terakhirnya diinjak-injak oleh tindakan Wu Song yang tanpa disadari menelanjanginya. Semua orang tahu bahwa Wu Song tidak berpura-pura. Saat ini, kulit Wu Song agak merah. Tubuhnya benar-benar mengeluarkan uap mengepul. Hahaha, menyegarkan. Benar-benar menyegarkan. Saudaraku Ji, anggurmu ini sederhana seperti dewa. Wu Song berkata sambil tertawa lebar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan meminum cangkir ini, kamu tidak perlu mengeluarkan esensi dewa untuk menahan hawa dingin dalam waktu setengah bulan. Wu Song mengangguk sedikit dan berkata, aku dapat merasakan bahwa anggur yang memasuki perut ini seperti ada genangan air panas, menjangkau seluruh tubuh dari perut. Dengan kecepatan saat ini, sama sekali tidak ada masalah jika tidak menggunakan esensi ilahi selama 10 hari hingga setengah bulan. Cahaya matahari, hahaha, anggur ini memang sesuai dengan namanya. Saat ini, aku merasa seperti ada sinar matahari hangat yang bersinar di dalam tubuhku, sangat hangat. Di sampingnya, Wu Ling sudah lama ngiler karena iri. Dia menggunakan tatapan tanpa rasa bersalah untuk melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan sikap manja, Kakak Ji, biarkan aku minum secangkir juga. Kamu, Ye Yuan memberinya pandangan penuh arti dengan ekspresi aneh. Wu Ling tiba-tiba mengerti sesuatu, wajahnya berubah, wajahnya yang cantik memerah. Hahaha, teriakan tawa keras bergema di dalam rumah. Nak, jangan khawatir, lepaskan saja, kami akan mengambilnya karena kami tidak dapat melihat. Takut pada apa? Gadis-gadis di ujung utara kita adalah laki-laki. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wu Ling ingin menemukan lubang di tanah untuk dilubangi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Yuan sambil tersenyum sambil berkata, adik kecil, aku ingin meminta secangkir anggur untuk diminum. Apakah itu tidak apa-apa? Saat pria ini keluar, hati semua orang menjadi dingin. Itu pedang petir Wang Hang. Jika anak ini berani tidak memberikan alkohol untuk diminum, kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Seseorang berdiskusi dengan lembut. Wang Hang adalah karakter tangguh yang akan mencabut pedangnya jika ada perselisihan. Lebih penting lagi, hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan lebih dari 3 bilah di bawah tangannya. Ketika Zhang Tu melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi ekspresi santai lagi. Anak ini sepertinya akan membuat keributan hari ini. Akhirnya ada seseorang yang datang untuk merawatnya. Ye Yuan bahkan tidak melihat ke arah Wang Hang. Mengambil botol kecil itu, dia menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri, lalu mengangkatnya. Cih, pura-pura apa, bukankah dia tetap mengalah? Wu Ling berbisik. Wang Hang juga memiliki senyuman di wajahnya, air liurnya hampir menetes, dan meraih tangannya. Siapa yang tahu kalau Ye Yuan langsung memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya sendiri. Ekspresi Wang Hang menjadi kaku, tangannya terulur ke sana, tidak mampu menariknya kembali atau meninggalkannya di sana. Nak, kamu menipuku. Wang Hang melotot dan berkata dengan suara serius. Aku sudah bilang, hanya saudara Wu yang bisa minum, apakah menurutmu aku bercanda? Memberimu minuman, kemana wajahku akan pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang ini baru saja menonton pertunjukannya. Sekarang, mereka ingin meminta alkohol untuk diminum. Dia, Ye Yuan, tidak serendah itu. Melihat ekspresi Wang Hang berubah suram hingga air menetes, semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Bocah ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Memprovokasi Zhang Tu masih belum cukup, lalu dia memprovokasi Wang Hang. Apakah orang ini benar-benar ingin keluar secara horizontal hari ini? Anak ini gila, kan? Dia benar-benar berani memprovokasi pedang petir Wang Hang. Wang Hang adalah puncak dewa sejati lapis keempat. Dikatakan bahwa dia pernah bertarung melawan dewa sejati lapis kelima dengan pedang petirnya dan tidak dikalahkan. Anak ini lelah hidup. Melihat tindakan Ye Yuan yang mendekati kematian, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ketika Wu Song mendengar kata-kata Ye Yuan, mabuknya yang semula 30% langsung ketakutan saat bangun. Saudaraku, lupakan saja, hanya secangkir anggur. Ini pedang petir Wang Hang. Wang Hang sangat terkenal di wilayah ini, Wu Song tentu saja tahu namanya. Ye Yuan dan Ning Tianping keduanya menyembunyikan kultivasi mereka. Di mata orang lain, kedua orang ini hanyalah pemuda yang berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi seberapa besar kekuatan yang mereka miliki? Oleh karena itu,
Orang-orang di rumah ini tidak menganggap serius mereka berdua. Hehehe, sudah terlambat. Berani menyangkal wajahku, Wang Hang, yang ada hanyalah kematian. Membunuh bocah ini, aku secara alami dapat meminum anggurnya. Sambil berbicara, Wang Hang tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, kekuatan es dan kekuatan petir berputar di sekelilingnya. Wang Hang ini sebenarnya menggabungkan hukum es dan hukum petir. Keributan pedang ini sangat keterlaluan. Sudah berakhir, pasti mati. Sama seperti semua orang memiliki wajah simpatik, pedang itu sudah tiba di depan Ye Yuan. Setelah itu, keadaan di dalam kedai menjadi sunyi senyap. Ye Yuan benar-benar menggunakan telapak tangannya dan langsung menangkap ujung pedang Wang Hang. Hanya perampasan ringan ini dan kekuatan hukum yang menyatu segera lenyap tanpa jejak. Sepasang mata Zhang Tu menjadi lingkaran lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kekuatan pedang petir Wang Hang ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Ujung bilahnya benar-benar ditangkap oleh anak ini. Wang Hang juga sangat khawatir dan ketakutan. Dia menatap Ye Yuan dengan wajah kaget, sangat ingin mencabut pedangnya. Namun sayangnya, tidak peduli seberapa jauh dia mendorong esensi dewanya, pedang petirnya sepertinya sudah menempel di tangan Ye Yuan dan tidak bisa bergerak satu inci pun. Lepaskan, masih tidak melepaskan, aku tidak akan sopan lagi. Wang Hang berkata dengan nada mengancam, namun hatinya gemetar. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia berkata, "Oh," dengan ringan, telapak tangannya terbuka. Wang Hang saat ini menggunakan kekuatan untuk menarik pedangnya. Saat Ye Yuan melepaskannya, seluruh tubuhnya langsung terjatuh. "Kaulah yang membuatku melepaskannya, jadi kenapa kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik?" Ye Yuan berkata dengan tatapan polos. Kapan Wang Hang pernah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dia segera berkata dengan sangat marah, "Bocah, kamu mendekati kematian. Bilah petir es, pergilah ke neraka untukku." Kali ini, tubuh Wang Hang meledak dengan aura yang lebih ganas. Kekuatan hukum yang menyatu bahkan didorong ke puncaknya olehnya. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Seseorang berseru kagum, "Inilah kekuatan sejati Wang Hang." Aura ini mungkin tidak kalah dengan dewa sejati lapis kelima kan. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, "Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, tapi kamu bersikeras datang untuk mencari kematian. Lupakan saja, kalau begitu aku akan mengirimmu pergi." Setelah itu, di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan dengan ringan memukul pedang Wang Hang dengan jarinya. Kekuatan hukum yang menyatu dan menakutkan segera menguap ke udara. Seluruh tubuh Wang Hang langsung meledak menjadi awan kabut darah. Ye Yuan melambaikan tangannya dan langsung memusnahkan kabut darah. Suasana di dalam rumah sangat sunyi, semua orang menggunakan mata seolah-olah mereka melihat hantu untuk melihat ke arah Ye Yuan. Ini adalah pedang petir Wang Hang. Dia mati begitu saja. Orang ini menangkap harta mistik dewa sejati dengan tangan kosong. Jadi betapa kuatnya tubuh fisiknya. Ternyata bocah ini sebenarnya tidak sesumbar karena tidak takut dingin. Mengapa tubuh fisik yang menyaingi harta mistik dewa sejati takut terhadap kedinginan? Wajah Zhang Tu seperti membuka rumah pewarna, berubah warna tanpa henti. Dia diam-diam menghela nafas karena beruntung. Untungnya, yang menyerang tadi adalah Wang Hang dan bukan dia. Kalau tidak, dia saat ini seharusnya hampir sama dengan Wang Hang, kan? Bagaimana, anak ini bisa sekuat itu? Aku hanya menunggu seseorang di sini. Jadi kalian semua tidak menggangguku. Kalian bisa minum anggur ini di masa depan, tapi aku khawatir kalian semua tidak mampu membelinya, kata Ye Yuan dengan dingin. Dia mengisi secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menuangkan secangkir lagi untuk Ning Tianping, dan menenggaknya sekaligus. Semua orang terdiam. Bukankah tadi kamu bilang, hanya boleh minum satu cangkir? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a